430, balas dendam dari masa lalu. Tulip mengalahkan kunci 3-1 dan masuk 4 besar. Sebagian besar tim kuat memesan kartu truf mereka untuk babak grup, tetapi kartu truf klub Ki telah dipamerkan sebelumnya karena pertempuran antara Frenzied Sword dan Key of Solomon. Meskipun Howling Gate sangat kuat, tim lain punya banyak waktu untuk memikirkan cara untuk menghadapinya. Tulip kuat, dan mereka juga memiliki kartu truf, yang akhirnya mereka gunakan untuk pertama kalinya. Seperti yang diharapkan Key of Solomon, timnya tidak siap dan dikalahkan. Jika bukan karena Key of Solomon, yang berkinerja lebih baik di pertandingan ketiga, itu akan menjadi kekalahan 3-0 yang luar biasa. Klub Ki berhenti di 8 besar. Hasil ini jauh dari target Key of Solomon untuk menjadi juara, jadi dia sangat marah. Di sisi lain, Black Star Mercenary Group tiba di planet tempat tim sumber daya berada dan bersiap untuk pengawalan. Sebuah stasiun ruang angkasa antar bintang berwarna emas berbentuk kipas mengambang di luar atmosfer planet yang dijajah Godoran, mengikuti jalurnya dan mengorbit tanpa batas. Shell paduannya memancarkan aura ajaib, dan berbagai model pesawat ruang angkasa diparkir di sana. Penjual sedang menunggu kedatangan Han Xiao. Namanya Tyrell, seorang pengusaha yang sedikit dikenal di sistem Gavin Star. Dia mengoperasikan grup departemen store komersial dan memiliki perjanjian jangka panjang dengan departemen logistik Floating Dragon. Han Xiao melakukan banyak misi mengawal sumber daya, dan Tyrell dan dia sudah saling kenal selama beberapa waktu. Han Xiao dan yang lainnya tiba di dermaga, dan sebuah suara datang dari jauh. Haha, bintang hitam naga terapung, kita bertemu lagi. Tyrell adalah seorang Godoran. Bentuk tubuhnya bulat, dan dia memiliki senyum penuh gairah di wajahnya. Dia mendekat dengan langkah cepat dan memberi Han Xiao pelukan. Harus menyusahkan kalian lagi. Semua sumber daya yang dibutuhkan naga terapung dikemas dan terdaftar. Apakah kamu perlu melakukan cek? Petik 2. Dia membimbing Han Xiao dan yang lainnya ke samping, di mana kotak-kotak logam menumpuk seperti bukit kecil. Itu semua sumber daya yang dipesan Hire. Kami sudah sering bekerja bersama, aku tidak meragukan reputasi kamu. Namun, ini adalah permintaan Jenny, jadi aku harus membiarkan orang-orang aku melakukan cek. Han Xiao menyerahkan daftar itu ke Maple Moon dan memberinya misi menghitung barang. Dipahami, dimengerti. Tyrell menggosok tangannya dan tersenyum cerah. Sumber daya pengawalan adalah misi harian, dan hadiahnya adalah 150 Favorite Faction Dragon Favorability. Karena posisi Han Xiao sebagai anggota naga terapung, Tyrell memberinya diskon tertentu, sehingga Han Xiao sering membeli barang-barang dari Tyrell. Dia mempercayai reputasi Tyrell, tetapi sekarang dia bekerja untuk naga terapung, lebih baik berhati-hati. Ketika memesan sumber daya di jaringan antar bintang virtual, logistik menjadi masalah. Selain dari peradaban maju yang menormalkan perangkat transportasi jarak jauh, logistik di ruang angkasa biasanya dikontrak oleh organisasi pengiriman profesional, atau penjual akan bermitra dengan agen perjalanan dan meminta mereka mengirimkannya dalam perjalanan. Ada banyak pemulung di satelit Starlink, dan beberapa perompak galaksi tingkat rendah fokus merampok pesawat ruang angkasa logistik. Karenanya, tim komersial biasanya akan menyewa tentara bayaran sebagai penjaga. Maple Moon menghitung dengan sangat cepat, nomornya benar. Han Xiao mengangguk dan berkata, tidak ada masalah, mari kita pergi sekarang. Aku sudah menghubungi pesawat ruang angkasa agen perjalanan, diparkir di pelabuhan 5468. Tyrell berbalik dan berkata kepada salah satu stafnya, Decker, bawa beberapa orang lelaki dan bawa sumber daya ke kabin barang, lalu ikuti Black Star ke Pulau Naga Terapung untuk melaksanakan serah terima itu. Petik 2. Pria yang dipanggil Decker mengangguk, memanggil beberapa pekerja, dan mulai mengangkut kotak-kotak itu ke pelabuhan. Dia adalah manajer reguler grup Tyrell. Dia terlihat sangat biasa, dan dia adalah seseorang yang tidak menarik banyak perhatian. Han Xiao dan yang lainnya melangkah ke tangga ke pesawat ruang angkasa agen perjalanan. Tyrell berdiri di dermaga dan berkata dengan keras, kirim salamku untuk Jenny. Han Xiao melambaikan tangannya dan berjalan ke pesawat ruang angkasa. Setelah palka ditutup, dia menulis misi penjaga dan memberikannya kepada beberapa pemain, lalu menyuruh Herlus untuk membawa mereka ke kabin barang dan mulai bergeser untuk melindungi barang. Dia kemudian pergi ke pondok tamu bersama yang lain. Dengan beberapa turbulensi, pesawat ruang angkasa lepas landas. Ini adalah pesawat ruang angkasa kecil yang bisa bepergian, jadi tidak ada penumpang lain. Tyrell telah memesan seluruh pesawat ruang angkasa khusus untuk mengangkut persediaan untuk naga terapung. Ada beberapa orang di kapal. Selain sekitar 10 anggota awak dan anggota kelompok tentara bayaran, hanya ada sekitar 10 karyawan grup Tyrell. Decker adalah bos mereka. Han Xiao telah bertemu dengannya sebelumnya. Mereka tidak banyak berkomunikasi, tetapi dia memperhatikan bahwa Decker membawa seorang gadis ke kapal kali ini. Apakah kamu Black Star? Di aula tamu, begitu mereka duduk, gadis di samping Decker berbicara.
Dia memiringkan kepalanya dan menatap Han Xiao dengan rasa ingin tahu. Han Xiao mengukurnya. Ini adalah gadis remaja manusia luar angkasa, agak muda, berusia sekitar 15 hingga 16 tahun, dan kepalanya hanya mencapai dada Han Xiao. Dia memiliki rambut pendek coklat tua, kulit pucat, dan wajah yang cantik. Jembatan hidungnya tinggi, dan matanya yang cerah dipenuhi dengan energi awet muda. Paman Decker selalu bercerita padaku. Dia sudah membicarakanmu sebelumnya. Mata gadis remaja itu bergerak naik turun di tubuh Han Xiao, mengukurnya. Decker terbatuk dan berkata, ini salah satu anak perempuan teman aku. Keluarganya. Ahem, biarkan aku menjaganya untuk sementara waktu. Dia ingin mengikutiku apapun yang terjadi, jadi aku membawanya ke kapal. Lord Blackstar, apakah itu akan menjadi masalah? Petik 2. Tidak sama sekali. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Dia menatap gadis remaja itu, tersenyum, dan bertanya, siapa namamu? Sylvia. Nama yang bagus, apa planet asalmu? Sylvia melengkungkan bibirnya. Apakah kamu melakukan pemeriksaan identitas, Paman? Paman, Han Xiao terdiam. Dia jelas muda dan tampan. Omong kosong apa yang dia bicarakan. Sylvia melirik Han Xiao ke samping, mengubah topik pembicaraan, dan berkata dengan jijik, kudengar kalian tentara bayaran tidak memiliki moral dan bertarung demi pihak manapun yang membayar lebih tinggi. Aku benar-benar ingin tahu, apakah uang yang diperoleh dari menjual jiwa kamu tidak panas untuk dipegang? Petik 2. Han Xiao mengangkat alisnya. Sebelum dia berbicara, Decker menarik Sylvia kembali ketakutan, memarahinya, dan buru-buru meminta maaf kepada Han Xiao. Dia tidak mengerti banyak hal. Tolong jangan membawanya ke hati. Petik 2. Tidak apa-apa, bisa dimengerti. Han Xiao melambaikan tangannya. Kata-kata pada dasarnya tidak berdampak padanya, jadi tentu saja, dia tidak peduli. Gadis kecil ini punya nyali. Dia tahu kita adalah sekelompok bajingan, namun dia masih berani menanyai aku tepat di wajah aku. Cukup berani. Petik 2. Aku bukan gadis kecil. Sylvia sedikit marah dan mendorong dadanya. Memang tidak kecil tapi masih perlu dikembangkan. Mata Bun Hit-dog bergerak ke bawah, dan senyum kotor muncul di wajahnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Han Xiao sedang menatapnya tanpa mengatakan apa-apa. Dia segera menjaga matanya untuk dirinya sendiri, menghapus senyumnya, dan duduk tegak. Mereka mengikat sabuk pengaman mereka, dan pesawat ruang angkasa memasuki mode melompat sangat cepat, hanya dengan begitu mereka bisa berjalan bebas. Sylvia energi dan aktif. Dia dengan aneh berlari di sekitar pesawat ruang angkasa dan melirik melalui struktur pesawat ruang angkasa dengan kagum. Terkadang, dia menempatkan kepalanya di jendela kapal dan melihat keluar jendela ke arah aliran cahaya di luar. Decker tersenyum pahit dan berkata, ini pertama kalinya dia naik pesawat ruang angkasa. Maaf merepotkanmu. Selama misinya tidak terpengaruh, Han Xiao menatap pandangan belakang energi dari gadis remaja itu dan menyipitkan matanya. Sylvia, nama ini terdengar tidak asing. Dia tidak ingin menyerah bahkan keraguan sedikitpun. Dia kembali ke kamarnya dan merenungkan selama lebih dari 10 menit. Akhirnya, dia menemukan seseorang dalam ingatannya yang memiliki nama ini. Mekanik Lady Knight Sylvia. Han Xiao membeku sesaat. Dia tidak mengharapkan gadis remaja yang dia temui secara kebetulan menjadi karakter yang dikenal. Selanjutnya, dalam alur cerita kehidupan sebelumnya, Sylvia sangat terkenal dan sangat populer di kalangan para pemain. Sylvia masih gadis muda sekarang. Han Xiao teringat akan penampilannya di kehidupan sebelumnya setelah tumbuh dewasa, rambut panjang, gagah dan berani, mengenakan baju besi mekanik ringan dan jubah, seperti ksatria. Apa faktor yang sangat penting dalam menentukan daya tarik karakter wanita? Parodi. Sylvia memiliki banyak parodi dan menjadi cantik hanyalah salah satu faktor. Lagi pula, ada terlalu banyak wanita cantik di galaksi. Alasan yang lebih penting adalah latar belakang, identitas, kepribadian, dan alur ceritanya. Kecantikan tidak pernah menjadi fokus Han Xiao. Dia mengingat latar belakang karakter Sylvia. Itu sudah terlalu lama, jadi dia hanya bisa samar-samar mengingat. Ayah Sylvia dikejar oleh kelompok tentara bayaran tertentu dan meninggal. Dia masih muda saat itu, jadi dia mengambil jalan balas dendam. Dia bergerak dari satu kekuatan ke kekuatan lainnya, belajar pengetahuan kelas mekanik, dan menjadi bajak laut galaksi mengejar kelompok tentara bayaran itu. Dalam Timelin versi itu, karena Kekaisaran Crimson berkembang sekali lagi, semua Fieldstar hanya bisa peduli tentang diri mereka sendiri. Kelompok-kelompok tentara bayaran besar di berbagai klaster bintang dari cincin bintang hancur menirukan tentara bayaran di bidang bintang perak menciptakan aliansi cincin bintang hancur. Mereka mengubah diri mereka menjadi kelompok tentara bayaran yang sangat besar dengan jutaan anggota dan puluhan ribu kapal perang dari semua jenis model, lebih dari cukup untuk mengambil bagian dalam perang antariksa yang bahkan besar. Sylvia adalah musuh bebuyutan aliansi tentara bayaran. Pemain saat itu mengambil bagian dalam acara aliansi tentara bayaran.
Di mata mereka, Sylvia adalah bos penjahat terkenal dari pihak lawan. Banyak pemain menerima misi untuk mengejar dan membunuh Sylvia, tetapi mereka semua gagal. Sylvia terlalu kuat. Selama masa menentang aliansi tentara bayaran, Sylvia sering muncul di mata para pemain. Kemudian, melalui apa yang tampak seperti kecelakaan, dia menemukan bahwa ayahnya adalah orang jahat dan tahu bahwa ayahnya pantas mati. Dia kemudian menghilang untuk jangka waktu tertentu. Ketika dia muncul kembali, dia bukan bajak laut galaksi lagi, dia menjadi pejuang kebebasan Shattered Star Ring, membantu orang-orang yang menjadi korban kejahatan, berurusan dengan beberapa penjahat, dan bertanggung jawab atas sejumlah peristiwa terkenal. Selanjutnya, mereka menolak hadiah atau permintaan dalam bentuk apapun, semua tindakan mereka datang dari diri mereka sendiri. Mereka seperti pahlawan super, pada dasarnya, dia berubah. Meskipun Sylvia bukan karakter utama dari suatu peristiwa tertentu, dia adalah karakter terkenal seperti Hila. Dia terlibat dalam banyak acara di Shattered Star Ring. Ketika para pemain berkeliaran di luar angkasa, mereka kadang-kadang akan bertemu dengannya melawan orang-orang jahat dan bisa memilih untuk membantunya. Dia dicintai oleh banyak orang di Shattered Star Ring. Ini semua adalah hal yang terjadi setelah versi 3.0. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Proses reformasi Sylvia dan pengalamannya beralih dari seseorang dengan kebencian yang begitu besar menjadi seseorang yang benar seperti seorang ksatria dipenuhi dengan peluang untuk parodi, seperti kenapa aku memikirkan ini? Tidak berharap untuk bertemu selebriti masa depan. Han Xiao mengelus dagunya. Untuk beberapa alasan, dia merasa agak aneh, seperti dia melewatkan beberapa informasi penting. Pulau Naga Terapung berada di Rain Star System dari Colton Star Cluster. Ada gerbang bintang kecil di jalan mereka yang bisa memindahkan mereka, dan waktu perjalanan sekitar 10 hari. Setiap hari, Han Xiao membangun mesin dan berdagang dengan para pemain. Dia tidak terlalu memperhatikan liga, hanya melihat hasilnya. 4 tim teratas diputuskan. Long Sky berhenti di 8 besar setelah menghadapi Iblis, yang menduduki peringkat pertama, dan dikalahkan 1-3. Sangat menyesal. Dinasti mengalahkan Rose Knight 3-2, maju ke 4 besar. Hydra Jepang mengalahkan Kangaroo Boxing 3-1 Australia. 4 tim teratas adalah Tulip, Iblis, Dinasti, dan Hydra. Pengelompokan mendatang sangat penting. Sepertinya doa-doa dari penonton Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya memiliki efek, lawan dinasti berikutnya adalah tim Hydra. Dibandingkan dengan Tulip yang stabil dan Iblis yang sangat kuat, Hydra tidak diragukan lagi adalah lawan yang lebih lemah. Dinasti memiliki kepercayaan diri yang paling besar dalam mengalahkan Hydra dibandingkan dengan 2 tim lainnya. Panel Cina di forum praktis sudah merayakannya. Dalam hal singles, Raja Laksamana maju ke 8, Frenzied Sword berhenti di 16 teratas. Tapi Frenzied Sword sangat puas, dia sudah sangat gembira bahwa dia bisa memasuki babak kedua Liga Internasional, hasil yang jauh lebih tinggi dari harapan awalnya. Dibandingkan dengan peringkat Frenzied Sword dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya, ini memang merupakan peningkatan besar. Dalam kehidupan sebelumnya, Frenzied Sword bahkan tidak berhasil masuk ke Liga Internasional, tetapi sekarang, ia adalah salah satu dari 16 pemain teratas di Liga Internasional. Frenzied Sword paling diuntungkan, dan posisinya di antara para pemain China Rocket dari tidak ada orang ke Supernova. 10 hari kemudian, pesawat ruang angkasa keluar dari negara melompat. Floating Dragon hanya setengah hari lagi. Saat itu waktu makan. Han Xiao berjalan keluar dari ruang modifikasi mesin dan datang ke ruang makan. Ini adalah ruang makan yang biasa, jadi banyak orang makan di sana. Makanan itu semua adalah makanan luar angkasa portabel, jadi tidak bisa dianggap enak, tapi juga tidak berasa. Herlus memanggilnya dari bar. Minum. Herlus membawa sebotol minuman keras di depannya, alkohol membuat wajahnya sedikit merah. Hampir lupa kamu seorang pecandu alkohol. Han Xiao duduk, dan bartender memberinya secangkir baru. Herlus tertawa, mengangkat botol minuman keras, dan menuangkannya secangkir. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan mengangkat cangkir. Saat dia akan meminumnya, gerakannya tiba-tiba berhenti, dan peringatan yang tidak dikenal muncul di hatinya. Mengernyit sedikit, dia melihat pengantar objek di antar mukanya. Garis bawah garis bawah garis bawah. Minuman keras yang kuat dengan bahan tambahan. Efek, tidak diketahui. Garis bawah garis bawah garis bawah. Bang! Suara pecah itu mengejutkan semua orang. Mereka meletakkan makanan mereka dan melihat dengan terkejut. Han Xiao memegang kera bartender, menekan bartender yang panik di atas meja bar, dan berkata dengan dingin tanpa ekspresi, kamu menambahkan racun. Apa yang kamu inginkan? Bartender itu adalah anggota kru kapal. Wajahnya dipenuhi dengan panik, dan dia bahkan tidak bisa berjuang. Herlus terkejut. Kapten, ini. Han Xiao menunjuk cangkirnya dan berkata, seseorang menambahkan sesuatu di dalam, mungkin racun. Tidak mungkin, aku membawa minuman keras. Mengapa aku baik-baik saja setelah meminumnya?
Atau apakah aku juga diracuni? Petik 2. Herlus terkejut. Dia buru-buru menyentuh lidah dan tenggorokannya, tetapi tidak ada tanda mati rasa karena diracun. Tidak ada masalah dengan minuman keras, ini cangkirnya. Informasi item dari botol minuman keras itu normal, hanya cangkirnya yang menambahkan sesuatu ke dalamnya. Satu-satunya kemungkinan adalah seseorang telah memasukkan sesuatu ke dalam cangkir terlebih dahulu, dan bartender yang mengeluarkan cangkir itu adalah yang paling mencurigakan. Ini dimulai sebagai misi pengawalan harian yang sangat sederhana, Han Xiao tidak berharap bertemu sesuatu seperti ini. Dia sangat ingin tahu, siapa yang menginginkannya mati. Kali ini, para pemain dan karyawan perusahaan datang. Decker dan yang lainnya bergegas ke sana juga. Mereka sangat bingung. Apa yang terjadi? Han Xiao menjelaskan dengan sederhana, dan semua orang terkejut. Mungkinkah itu kesalahan? Tanya Decker. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Dia menulis misi baru dan melemparkannya ke para pemain. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah memicu misi, pengujian racun. Pengantar misi, seseorang tampaknya telah berusaha meracuni kapten kamu. Apakah kamu bersedia membantunya untuk menguji efek racun? Persyaratan misi, minum minuman keras yang kuat dengan bahan tambahan. Hadiah, bintang hitam, Han Xiao Favorability plus 8, 150.000 pengalaman. Keterangan, kemungkinan kematian. Garis bawah garis bawah garis bawah. Pemain kelompok tentara bayaran menerima pemberitahuan di antar muka mereka. Mata mereka berbinar-binar karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat misi yang mudah yang dapat meningkatkan favorability Han Xiao dan menerima pengalaman. Sekarat sekali bukan apa-apa. Saat mereka hendak merebut piala, sebuah bayangan terbang melewati semua orang. Bun Hit-dog menyambar cangkir itu dengan sangat cepat dan menelannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana kamu bisa berlari secepat ini? Pangeran kedua terkejut. Aku seorang pugilis yang berfokus pada kecekatan, namun aku bahkan tidak dapat mengejar kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Bun Hit-dog melirik semua orang dengan bangga. Sebelum dia bisa bicara, wajahnya tiba-tiba berubah, dan pembuluh darah di bawah kulitnya membesar dan berubah menjadi hitam, menutupi seluruh wajahnya. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Para pemain lain bergerak mundur ketika mereka melihat ini, tidak meninggalkan siapapun dalam radius 3 meter dari Bun Hit-dog. Bun Hit-dog membeku di tempat selama beberapa detik, kemudian darah menyembur keluar dari setiap lubangnya. Dia jatuh ke tanah dan mati di tempat. Cek tas, benar-benar lelaki angin. Dia bahkan mati dengan cepat, kata Frenzied Sword. Dia mati begitu saja. Karyawan perusahaan dan kru semuanya tercengang. Seorang tentara bayaran meninggal tepat di tempat, namun teman-temannya tidak bereaksi sama sekali. Kelompok tentara bayaran apa ini? Mereka berdarah dingin, mengerikan sekali. Plus, tentara bayaran ini terlalu loyal kepada Black Star. Black Star bahkan belum berbicara dan mereka sudah bergegas untuk minum alkohol beracun, menguji racun dengan tubuh mereka. Ini tidak terasa seperti kelompok tentara bayaran sama sekali tetapi sebuah kultus fanatik. Namun, saat berikutnya, mayat Bun Hit-dog berubah menjadi cahaya putih dan menghilang, kemudian suara langkah kaki berlari muncul di luar pintu segera setelah itu. Bun Hit-dog terlindas dari titik kebangkitan. Kamu, Decker tergagap kaget. Han Xiao menatapnya. Setelah bekerja bersama berkali-kali, aku terkejut bahwa kamu tidak tahu bahwa kami memiliki nama julukan, Grup Mercenari Abadi. Begitu, aku tidak tahu banyak tentang industri tentara bayaran, Decker tersenyum pahit. Tidak heran tentara bayaran begitu tenang, mereka semua abadi. Nama Black Star dikenal luas, tetapi detailnya hanya diketahui di dalam industri lain tidak tahu banyak tentang itu. Han Xiao berbalik dan bertanya, apa efek racun itu? Bun Hit-dog melihat notifikasi dari sebelumnya. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah mengkonsumsi racun tertentu. Menilai akhir kamu lebih rendah dari 280. Tidak ada kemampuan kekebalan terkait yang terdeteksi. Kamu telah memasuki kondisi keracunan. Racun darah korosif konsentrasi tinggi, ini adalah racun yang dibuat dari beberapa kemampuan esper dan membutuhkan penyembuhan racun darah. Level racun saat ini, 135/135. Kamu kehilangan 750 kesehatan per detik. Durasi, 8 detik. Peringatan, kesehatanmu terlalu rendah. Silakan konsumsi penangkal racun sesegera mungkin. Kesehatan kamu lebih rendah dari 0. Kamu meninggal. Garis bawah garis bawah. Bun Hit-dog membaca sesuai, dan Han Xiao mengangguk. 6.000 kesehatan dalam 8 detik, sangat mematikan bagi pemain tetapi tidak bisa membunuhku.
Ini berarti bahwa orang yang menambahkan racun memiliki informasi terbatas tentang aku, tetapi fakta bahwa pelakunya dapat meracuni aku dalam perjalanan ini berarti mereka tahu lokasi aku atau setidaknya tahu bahwa kapal ini mengangkut persediaan untuk naga terapung dan bahwa aku akan pasti muncul di sini. Kapal ini sangat besar, dan pelakunya pasti tersembunyi di antara mereka. Ditambah lagi, bahkan gelar Immortal Mercenary Group tidak membuat takut pelakunya, jadi hanya ada dua kemungkinan. Entah mereka tahu bahwa aku tidak abadi atau tindakan balas dendam. Alis Han Xiao terkunci rapat. Dia memiliki banyak tebakan di benaknya, dan bahkan para pemain tidak dikecualikan. Dia harus berjaga-jaga terhadap kemungkinan hal seperti ini terjadi. Dia membuat dirinya lebih kuat dengan membantu para pemain, tetapi dia tidak pernah sepenuhnya mempercayai mereka. Lagi pula, dia tahu betul seperti apa para pemain itu. Dia hanya berharap bahwa ini bukan tebakan yang tepat dan bahwa tidak ada pemain yang secara pribadi menerima misi untuk membunuhnya. Setelah membuktikan kata-kata Han Xiao benar, banyak pasang mata yang penuh permusuhan menatap bartender yang pingsan di samping. Bartender itu melihat bahwa racun itu memang ada dan ketakutan, seluruh tubuhnya menggigil. Bukan aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku baru saja mengambil cangkir kosong dari laci. Petik 2. Han Xiao membuka laci bar. Ada banyak gelas kosong di dalamnya. Dia mengambil semuanya dan menuangkan air di masing-masing. Ini semua normal, cangkirnya adalah satu-satunya yang mengandung racun. Dia mengerutkan kening dan berkata, ada banyak gelas, dan satu-satunya yang beracun adalah yang kamu berikan padaku. Bagaimana kamu bisa menjelaskan itu? Petik 2. Aku tidak tahu. Gelas itu paling luar, aku benar-benar hanya mengambilnya secara acak. Petik 2. Bartender hampir kencing karena ngeri. Herlus tiba-tiba dipenuhi keringat dingin. Jika bartender mengambil gelas yang salah, bukankah itu akan menjadi akhir dari diriku? Tubuhmu kuat, racun itu tidak akan membunuhmu, jawab Han Xiao. Dia menatap bartender yang menggigil dan berkata, jika bukan kamu, itu orang lain yang melakukan sesuatu pada piala itu. Kapten, di mana kapten? Petik 2. Kapten pesawat ruang angkasa bergegas ke tempat kejadian, melangkah keluar dari kerumunan, dan berkata dengan sedih di wajahnya, aku Kapten Rainbow Cons. Aku sangat menyesal bahwa sesuatu seperti ini terjadi di kapal aku. Aku akan memberikan kerjasama penuh aku kepada kamu dengan menemukan pelakunya. Petik 2. Aku ingin melihat rekaman pengawasan beberapa hari ini dan melihat siapa yang mendekati tempat ini. Sesuai keinginan kamu. Selain kamar tidur, sebagian besar area pesawat ruang angkasa memiliki kamera pengintai, termasuk ruang makan. Pelakunya dapat ditemukan segera melalui rekaman. Bartender itu terkejut. Jadi, aku bebas pergi. Apakah kamu bermimpi? Kata Han Xiao. Ikat dia dan bawa dia. Kapten membawa mereka ke ruang kontrol utama. Saat dia akan menelusuri rekaman pengawasan, dia terkejut menyadari bahwa rekaman itu telah dihapus. Bahkan rekaman paling awal adalah kurang dari 1 hari yang lalu. Rekaman pengawasan semua dihapus. Kapten tertegun. Aku satu-satunya yang bisa membuat perintah seperti itu. Mungkinkah sistem pesawat ruang angkasa telah diinfiltrasi? Pelakunya bisa melewati alarm. Dia buru-buru membuka latar belakang, melewati otorisasi dengan sidik jari dan pupilnya, dan mengaktifkan pemindaian sistem, tetapi tidak ada tanda-tanda infiltrasi. Mengapa infiltrasi tidak dapat dideteksi? Apakah pesawat ruang angkasa sepenuhnya dikendalikan oleh musuh? Kapten itu berkeringat deras. Dia melihat buku harian operasi pesawat ruang angkasa, berharap menemukan ide orang yang menghapus rekaman. Pesawat ruang angkasa kecil yang melakukan perjalanan ini milik organisasi perjalanan yang bersifat taktis, jadi kaptennya dipekerjakan dan hanya memiliki otorisasi tingkat kedua. Otorisasi sistem tertinggi adalah milik organisasi, dan kapten tidak dapat memodifikasi susu. Oleh karena itu, bahkan jika pelakunya mengendalikan pesawat ruang angkasa, produk susu tidak akan berubah. Kecuali jika teknologi lawan cukup kuat untuk memintas pertahanan jaringan kuantum markas organisasi dan mendapatkan otorisasi tertinggi. Namun, tidak ada tanda-tanda akun lain masuk ke sistem, tetapi mereka menemukan catatan rekaman sedang dihapus. Garis bawah garis bawah garis bawah. Operation dari tanda pagar 00784315. 22 jam yang lalu, bersihkan semua rekaman pengawasan. Otorisasi diberikan. Konfirmasikan kembali. Dikonfirmasi. Menghapus. Lengkap. Operator, akun kapten. Mata kapten terbuka lebar. Mengapa itu akun aku? Aku tidak melakukannya. 22 jam yang lalu. Aku sedang tidur pada waktu itu. Itu pelakunya mencuri akun aku. Tapi, kata sandi login adalah data biometrik aku, bagaimana mereka bisa dicuri? Petik 2. Orang-orang menatapnya dengan ragu. Mungkin itu kamu. Sekarang setelah rekaman pengawasan hilang, kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan. Ada beberapa kemungkinan.
Mungkin atasan agen perjalanan kamu bekerja dengan organisasi lain yang menentang kami, atau mungkin pihak lawan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data ketasan di tubuh kapten, atau mungkin ada esper pengubah bentuk yang tersembunyi di kapal. Herlus merenung. Wajah semua orang berubah. Mereka saling memandang dengan curiga, semua orang tampak seperti musuh. Han Xiao mengangkat alisnya dan melihat ke sekeliling kerumunan. Semua orang di kapal berkumpul di sini, bahkan Sylvia. Dia bersembunyi di tepi kerumunan dan menunjukkan setengah dari wajahnya, mengukur dia. Tiba-tiba matanya menyipit. Tunggu sebentar, Sylvia. Dengan sekilas wawasan, Han Xiao akhirnya menyadari dari mana perasaan aneh itu berasal. Dia memandang Decker dan berkata, Sylvia adalah putri temanmu, kan? Decker mengangguk dan berkata dengan wajah bingung, ya, apa yang salah dengan itu? Han Xiao menyipitkan matanya. Keluarganya hanya memiliki ayahnya, dan jika aku ingat dengan benar, orang itu bukan siapa-siapa. Aku hampir jatuh hati pada kebohonganmu, kamu bertindak cukup baik. Kelonggaran bagi mereka yang mengaku, kerasnya bagi mereka yang menolak. Apakah kamu akan mengaku sendiri, atau kamu perlu aku untuk membantu kamu mengaku? Petik 2. Ekspresi Decker membeku. Matanya jelas menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaannya, mengapa kamu tahu siapa Sylvia? Meskipun Han Xiao tidak tahu persis siapa ayah Sylvia, dia ingat bahwa ayahnya adalah penjahat di latar belakang pengantar, dan itu sudah cukup. Decker hanyalah pegawai biasa dari sebuah organisasi bisnis, namun ia memiliki teman yang jahat. Itu pasti mungkin tetapi masih sangat dipertanyakan. Han Xiao menggelengkan kepalanya di benaknya. Dia seharusnya memperhatikan ini sejak lama, tetapi semuanya normal, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sepertinya dia baru saja menurunkan penjagaannya. Setelah beristirahat selama sebulan karena Liga Pro, bersama dengan tidak menghadapi ancaman besar dalam 9 bulan sebelum itu, kewaspadaannya menurun secara tidak sadar. Untungnya, dia memperhatikan hal itu tepat waktu dan menjadi lebih waspada. Kali ini, Sylvia berjalan keluar. Dia mengerutkan kening. Perasaan yang dia berikan sangat berbeda, perasaan muda dan energi yang dia berikan sebelumnya adalah penyamaran. Meskipun tubuhnya masih dalam masa puber, perasaan yang dia berikan tidak seperti gadis remaja lagi, dia merasa lebih dewasa. Sylvia menatap Han Xiao, nadanya kompleks dan dicampur dengan takjub. Kamu kenal aku? Dia tidak tahu bagaimana mungkin bagi Han Xiao untuk mengenali siapa dia meskipun dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Secara logis, Black Star seharusnya tidak tahu bahwa dia ada, dia seharusnya selalu disembunyikan dalam gelap. Sylvia telah memikirkan banyak cara yang memungkinkan di mana dia akan ditemukan tetapi tidak pernah memikirkan identitasnya terungkap. Karena itu, dia tidak akan bisa menjalankan rencananya lagi. Pada kenyataannya, jika Han Xiao tidak ingat latar belakang karakter Sylvia, dia tidak akan tahu identitas pelakunya. Memang bukan kebetulan untuk tiba-tiba bertemu tokoh terkenal di masa depan. Sylvia menggertakkan giginya dan meludah dengan marah. Bintang hitam, ayahku dikirim ke penjara olehmu. Kamu tentara bayaran yang tidak terhormat hanya memperjuangkan uang, dan untuk itu, kamu membantu para tiran itu menekan orang-orang yang menderita. Ayah aku bisa menyelamatkan semua orang, tetapi ia tidak bisa karena tentara bayaran kamu. Petik 2. Karena dia sudah terbuka, dia tidak bertindak seperti gadis remaja lagi. Para pemain yang dipertukarkan terlihat bingung. Kapan kita melakukan hal seperti itu? Maple Moon tidak bisa menahan diri untuk bertanya, gadis kecil, siapa nama ayahmu? Langley, bagaimana kamu bisa melupakan namanya? Sylvia emosional. Han Xiao membuka panel kelompok tentara bayaran dan meliriknya. Benar-benar ada nama ini dalam resume misi. Itu adalah misi kemitraan dengan tentara emas ungu, untuk membasmi benteng pasukan pemberontak tertentu. Pemimpin pemberontak bernama Langley, dan ternyata, orang itu adalah ayah Sylvia. Han Xiao terdiam. Dia telah menjadi kelompok tentara bayaran tertentu, yang memenjarakan ayah Sylvia dengan latar belakang karakternya. Apa yang bisa dia katakan? Ini adalah hasil dari efek kupu-kupu sekali lagi. Itu jatuh dari langit. Bukan hanya kamu, tetapi tentara emas ungu juga. Ini bukan yang terakhir kali, aku akan memburu kalian sampai ke dasar neraka. Teriak Sylvia. Bang! Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, suara granat asap meledak dari belakang mereka. Gas beracun merah gelap naik dari dalam. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu dikelilingi oleh gas beracun tertentu. Menilai akhir kamu lebih rendah dari 280. Tidak ada kemampuan kekebalan terkait yang terdeteksi. Kamu telah memasuki kondisi keracunan. Gas racun darah korosif konsentrasi rendah, ini adalah gas racun yang dibuat dari beberapa kemampuan esper, membutuhkan penyembuhan racun darah. Level racun saat ini, 30/30. Kamu kehilangan 200 kesehatan per detik. Efeknya akan hilang setelah tidak menghirup gas beracun selama 3 detik. Garis bawah garis bawah garis bawah.
Mereka berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat bahwa kapten sudah mengenakan masker gas. Dia adalah orang yang membuang granat gas. Pada saat yang sama, pengumuman dari sistem pesawat ruang angkasa bergema di seluruh pesawat ruang angkasa. Navigasi otomatis diubah. Tujuan saat ini, bintang tetap terdekat. Pemanasan mesin jumping. Perkiraan waktu sampai kedatangan, 13 menit dan 48 detik. Petik 2. Seluruh kapal telah memasuki mode kuncian, semua gerbang terkunci. Ulangi, semua gerbang terkunci. Petik 2. Ledakan. Gerbang di ruang kontrol utama ditutup dengan pita keras, bersama dengan semua pintu di sepanjang koridor dan jalur di pesawat ruang angkasa. Kapten sudah bersiap sejak lama. Dia berlari keluar dengan sangat cepat sebelum pintu paduan di sisi lain ruang kontrol utama ditutup. Carlos tidak bisa menangkap kapten tepat waktu, dan dia meninju pintu logam, meninggalkan penyok yang dangkal. Pintu paduan pusat membagi sebagian kecil kerumunan dan menghalangi mereka di luar, termasuk Sylvia. Sekarang, Han Xiao dan yang lainnya semua terperangkap di dalam ruang kontrol utama. Semua kru tertegun. Kapten bersama musuh Wit. Suara mendesing. Kali ini, awan gas beracun merah gelap menyembur keluar dari pipa ventilasi. Sistem ventilasi telah dimodifikasi, dan sekarang sistem tersembunyi diaktifkan oleh Kapten. Han Xiao menahan napas, dan matanya berkedip-kedip. Ini bukan hanya pembunuhan, kapal ini sendiri adalah jebakan bagi mereka. Alasan mengapa Sylvia tahu keberadaan mereka kemungkinan besar karena seberapa terkenal mereka. Kali ini, sebuah misi baru muncul di antarmuka. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah memicu misi penting, pembalasan Sylvia. Pengantar misi, karena misi tentara bayaran yang teratur, kamu membuat Sylvia kehilangan ayahnya. Sekarang, kamu harus menghadapi nyala api pembalasannya. Persyaratan misi, metode balas dendam Nulifi Sylvia. Hadiah, 1.200.000 pengalaman. Garis bawah garis bawah garis bawah. Cetak, mereka benar-benar berkomplot melawan kita dan berencana untuk mengirim kita ke bintang tetap dan membakar kita hingga garing. Bukan ide yang buruk. Han Xiao tersenyum. Dia tidak panik sama sekali, dia sangat akrab dengan rencana semacam ini. Dia telah bertarung dengan organisasi kriminal dengan cara saat itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Carlos memandangnya. Dia bisa bernapas dan berbicara seperti biasa karena akhirnya lebih dari 280, sehingga gas beracun tidak bisa melukainya. Rencananya cukup menarik, tetapi dia melewatkan faktor yang sangat penting. Setelan mekanik diperluas dari kalungnya ke seluruh tubuhnya. Helmnya menyaring gas beracun, dan keadaan keracunannya hilang dalam waktu singkat. Han Xiao berjalan di depan panel kontrol utama, menekan layar, dan membuka antarmuka sistem pesawat ruang angkasa. Dia mengulurkan jari-jarinya, menggelengkan kepalanya, dan tertawa. Aku seorang mekanik. Para pemain mengaktifkan filter di baju besi mereka juga, membuat mereka kebal terhadap gas beracun. Mereka memandang Han Xiao dan menunggu perintahnya. Kapten itu menggunakan wewenangnya dan mengunci navigasi pesawat ruang angkasa. Aku akan kembali ke sistem pesawat ruang angkasa dan mengubah jalurnya. Kalian ledakan gerbang paduan terbuka, beberapa dari kamu pergi ke ruang komputer pusat dan memasukkan chip ini, dan sisanya pergi untuk menangkap Sylvia dan sekutunya. Petik 2. Han Xiao membuka telapak tangannya. Dengan kilatan listrik, sebuah chip hitam keluar dari sakunya. Dimengerti, Carlos mengangguk. Dia mengantongi chip, mengayunkan battleship switching blade, dan memotong pintu alloy. Dengan suara menusuk baja yang terkoyak, sebuah celah muncul. Pusinan pemain lapis baja mengangkat senjata api dan menembak ke arah pintu. Pintu dengan cepat tertutup lubang sebelum runtuh. Dengan gas beracun, mereka berjalan keluar dari ruang kontrol utama. Di depan mereka ada pintu paduan lain yang terkunci, dan sekelompok orang yang telah dipisahkan sebelumnya terjebak di jalur. Banyak dari mereka yang keracunan dan nyaris tidak bertahan hidup. Secara mengejutkan Decker juga ada di antara mereka, tetapi Sylvia menghilang. Para pemain mengeluarkan topeng gas dan menempatkannya pada orang-orang ini. Decker lemah dan tidak berdaya. Saat dia menarik napas, dia mulai menangis. Aku dipaksa. Gadis itu menggunakan keluarga aku untuk mengancam aku, memaksa aku untuk bertindak dan bekerja sama dengannya. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Maafkan aku, maafkan aku. Potong cer asterisk P. Di mana Sylvia? Carlos menuntut. Dia bersekutu dengan kapten itu. Dia menggunakan otoritas untuk membuka gerbang paduan dan melarikan diri, meninggalkan kita di sini. Petik 2. Bang. Carlos menamparkan Decker tanpa sadar dan berkata, ikat dia. Kapten mungkin menanyainya nanti. Petik 2. Suara tembakan bergema di pesawat ruang angkasa. Mereka menerobos pintu-pintu paduan satu demi satu dengan agak cepat. Sylvia telah mengubah pesawat ruang angkasa menjadi perangkap, tetapi pesawat ruang angkasa itu sendiri tidak bisa menjebak mereka. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan mentah.
Han Xiao menduga bahwa Sylvia akan pergi ke kabin pelarian sesegera mungkin dan melarikan diri sebelum pesawat ruang angkasa memasuki negara lompatan, pada saat yang sama melepaskan semua kapal darurat dan menjebak mereka di pesawat ruang angkasa. Namun, dia adalah seorang mekanik dan dapat merebut otorisasi pesawat ruang angkasa. Ini adalah cacat dalam rencana Sylvia. Han Xiao membuka sistem pesawat ruang angkasa, jari-jarinya bergerak begitu cepat sehingga mereka menciptakan bayangan. Dia memasukkan kode yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menyusup ke latar belakang sistem. Kemudian dia mendapat perlawanan dari sistem keamanan. Dia telah membeli beberapa pengetahuan canggih baru selama 9 bulan, seperti Advanced Smart Technology yang menutupi kelemahannya dalam hal peretasan. Chip hitam itu adalah asisten yang bahkan lebih kuat, intelijensi buatan. Setelah menghubungkannya ke ruang komputer pusat, kecepatan menerobos sistem akan berlipat ganda. Alarm dipicu, dan peringatan sistem bergema di pesawat ruang angkasa. Sistem infiltrasi terdeteksi. Tolong segera hentikan tindakanmu. Petik 2. Karena waktu terbatas, Han Xiao tidak membunyikan alarm dan memilih metode yang paling kasar. Firewall generasi ke-13 dari seri TAC, metode penghitungan urutan Silverlight ke-47, dinding kata sandi acak. Sebenarnya cukup maju. Gerakan Han Xiao tidak berhenti. Dia berkata sambil meretas, menembus sistem ini akan memakan waktu sekitar 5 menit, tetapi pesawat ruang angkasa akan memasuki kondisi melompat dalam 2 menit. Sylvia akan naik kapal pelarian sebelum ini. Arosia, tangkap dia. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Han Xiao, Arosia berubah menjadi bentuk energi dan pergi melalui dinding. Dinding logam tidak berarti baginya, hanya penghalang energi yang bisa menghentikannya menembus dinding. Semua orang bergerak, sementara Han Xiao tinggal di ruang kontrol utama dan fokus pada meretas sistem. Sial, bagaimana aku bisa terlihat? Bagaimana mungkin Black Star tahu siapa aku? Petik 2. Suara langkah kaki bergegas bergema di jembatan kapal. Sylvia berlari dengan tergesa-gesa. Dia menggunakan wewenang kapten untuk membuka pintu paduan satu demi satu dan menutupnya setelah dia lewat. Suara tembakan menjadi lebih jelas, artinya dia tidak punya banyak waktu lagi. Jika mereka bertarung secara langsung, dia tidak akan bisa menolak sama sekali. Setiap detik dihitung pada saat ini. Sylvia tidak berani berhenti. Udara hangat dan lembab keluar dari paru-parunya berkali-kali saat dia terengah-engah. Untuk menyelesaikan jebakan, dia telah menggunakan semua tabungannya untuk menyewa seorang pembunuh lepas dan bahkan tahu tentang keberadaan Han Xiao melalui jaringan intel sebuah organisasi. Sylvia jelas tahu bahwa dia terlalu lemah. Untuk melawan Black Star Mercenary Group, dia hanya bisa bergantung pada konspirasi dan plot seperti itu. Dia ingin pesawat ruang angkasa ini menjadi kuburan bintang hitam. Sedihnya, dia sekarang hanya bisa berharap untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah kamu menyesal? Sebuah suara bergema di hatinya. Sylvia menggigit bibirnya. Banyak gambar muncul di kepalanya. Mata ayahnya yang penuh cinta, kenangan indah masa kecilnya, menyelimuti kenangannya dengan kehangatan. Namun, gambar hancur seperti cermin. Api melahap ingatan ini. Tentara bayaran mendarat dari langit dan menghancurkan segalanya dengan api. Jika ayahnya tidak mengirimnya jauh-jauh hari, dia akan mati dalam badai peluru itu. Setelah ditangkap oleh tentara bayaran, ayahnya dikirim ke penjara. Dia telah berkeliaran dan banyak menderita sebelum akhirnya bisa kembali ke tempat lama. Kubu ayahnya seperti rumah baginya, tetapi sekarang, yang tersisa hanyalah reruntuhan yang terbakar. Dia masih ingat, ketika dia masih muda, dia suka bersembunyi di bawah naungan pohon tua dan menghabiskan waktu sore harinya dengan malas. Tapi pohon itu berubah menjadi arang sekarang, mengeluarkan bau menyengat. Cabang-cabang hitam adalah satu-satunya yang tersisa dari dedaunan yang tadinya padat. Setiap kali dia memikirkan hal-hal ini, api amarah yang tak terkendali akan membakar sarafnya dan menghancurkan alasannya. Untuk membalas dendam pada tentara bayaran ini, layak untuk berada dalam bahaya. Sylvia mengepalkan giginya. Segera, dia tiba di kabin pelarian. Di dalamnya ada 10 atau lebih kapal pelarian. Kapten kebetulan tiba pada waktu yang bersamaan, dan dia mengeluh, kamu tidak memberitahu aku bahwa risikonya setinggi ini. Aku ingin hadiah yang lebih besar. Petik 2. Turbulensi menjadi lebih ganas. Segera setelah mereka memasuki negara lompat, mereka tidak akan dapat menggunakan kapal yang melarikan diri kecuali mereka ingin hancur berkeping-keping bersama dengan kapal yang melarikan diri. Sylvia buru-buru menarik baut kapal pelarian. Dengan suara aliran udara, kapal pelarian lainnya dilepaskan, hanya menyisakan 2 di belakang. Tepat ketika mereka berdua akan berjalan, warna cahaya kemasan muncul di belakang mereka. Arosia melewati dinding dan berhasil tepat waktu. Cepat, pergi. Sylvia menggertakkan giginya. Dia akan memasuki kapal pelarian, lalu tiba-tiba, kapten mendorongnya dari punggungnya dan melemparkannya ke arah Arosia. Di saat-saat bahaya, dia tidak dapat diganggu dengan fakta bahwa Sylvia adalah pegawainya, dia hanya ingin menunda waktu. Di udara, Sylvia berbalik dengan tak percaya.
Dia tidak mengharapkan pengkhianatan sang kapten secara tiba-tiba. Bersenandung. Cincin dampak energi diperluas, mengirim Sylvia terbang bahkan sebelum dia mengenai Arosia. Dia menabrak dinding dan jatuh di samping. Ekspresinya terdistorsi dari rasa sakit. Arosia meluruskan lengannya. Lengannya berubah menjadi kacang energi emas dan menyapu dua kapal yang melarikan diri seperti cambuk, meleleh melalui cangkang mereka dan meninggalkan luka merah yang konsisten. Jelas bahwa mereka tidak dapat digunakan lagi. Wajah kapten berubah total. Ledakan. Pintu paduan runtuh. Herlus dan para pemain bergegas ke tempat kejadian dan mengepung mereka berdua. Pada saat yang sama, pesawat ruang angkasa tiba-tiba bergetar dan memasuki kondisi lompat. Ini sudah berakhir. Sylvia menutup matanya dengan putus asa. Gas beracun menghilang perlahan, dan pintu-pintu paduan yang terkunci terbuka satu demi satu. Pesawat ruang angkasa keluar dari negara lompatan dan berhenti di ruang angkasa. Meretas sistem pesawat ruang angkasa hanyalah masalah waktu bagi Han Xiao. Setelah mengendalikan Sylvia, ia dengan mudah mendapatkan otorisasi kapten. Seluruh pesawat ruang angkasa berada di bawah kendalinya sekarang. Dia membatalkan navigasi ke bintang tetap, dan bahaya itu menyebar. Sylvia merasa rencananya mematikan, tetapi dalam kenyataannya, itu tidak banyak ancaman bagi kelompok bintang bayaran Black Star saat ini. Kelompok tentara bayaran bisa keluar dari bahaya dengan kekuatan mentah mereka, jadi Han Xiao tidak punya alasan untuk panik sama sekali. Sylvia masih terlalu muda dan naif pada periode waktu ini. Antarmuka memberitahu mereka bahwa misi telah selesai. Para pemain senang saat menerima 1.200.000 pengalaman. Insiden itu berakhir. Semua orang di kapal berkumpul di ruang tamu, di sekitar mereka adalah tentara bayaran yang mengarahkan senjata mereka pada mereka. Di tengah adalah Sylvia, Decker, dan Kapten, yang terikat erat. Han Xiao duduk di sofa, meletakkan sikunya di atas lutut, dan membungkuk sedikit ke depan, perlahan-lahan memindai mereka bertiga. Auranya seperti harimau yang merunduk, sangat menekan. Para kru dan karyawan perusahaan bahkan tidak berani bernapas keras, meskipun mereka bukan orang yang diinterogasi. Dengan cepat Decker menjelaskan situasinya. Beberapa hari yang lalu, grup Tyrell telah menyiapkan persediaan untuk Pulau Naga Terapung dan mengkonfirmasi untuk membiarkannya mengurus penyerahan. Setelah itu, Sylvia menemukannya dan memaksanya untuk bekerja sama. Kamu tahu tentang keberadaan kami, jadi pasti ada organisasi yang memberi kamu bantuan. Kamu hanya seorang gadis kecil dan tidak akan memiliki jaringan intel yang begitu luas. Han Xiao tanpa ekspresi. Ditambah lagi, kamu menyuap kapten untuk mengambil risiko dan melawan sekelompok tentara bayaran, jadi kamu pasti bergantung pada kekuatan organisasi itu. Sylvia menatap Han Xiao dengan wajah teguh seolah dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Dia tidak mau menundukkan kepalanya di depan musuhnya. Bang! Suara tembakan tiba-tiba muncul. Asap keluar dari moncongnya. Tetesan darah terciprat ke wajah cantik Sylvia. Seluruh tubuhnya menggigil, dan dia menoleh dan melihat. Kepala kapten memiliki lubang tembus darah di dalamnya, ekspresi tertegun terpaku di wajahnya. Dia pingsan perlahan, dan genangan darah mengembang secara bertahap. Kapten itu mengira Han Xiao akan menginterogasinya dan masih bermasalah dengan apa yang harus dia katakan agar tetap hidup, tetapi Han Xiao benar-benar tidak tertarik padanya dan langsung memberinya peluru. Mata yang melebar dipenuhi dengan penyesalan. Mayat itu tiba-tiba berubah bentuk menjadi pria lain. Ini adalah kemampuan Esper yang berubah bentuk, terutama cocok untuk infiltrasi. Mata Herlus berbinar. Aku menebak dengan benar. Memang ada Esper berubah bentuk. Petik 2. Melihat ini, Han Xiao sekarang bisa menebak kira-kira apa yang terjadi. Sepertinya kapten asli sudah mati sejak lama dan digantikan oleh Esper yang berubah bentuk. Dia adalah pembunuh yang kamu sewa, dan dia harusnya yang meracuni cangkir itu juga. Petik 2. Sylvia menggigit bibir bawahnya dengan berat. Dia menoleh untuk tidak melihat mayat itu. Meskipun dia berusaha yang terbaik untuk tetap kuat, dia tidak bisa menghentikan dirinya dari menggigil atau air mata kecil muncul di matanya. Dia hanya terlihat seperti gadis remaja di tengah ketakutan akan kematian. Kak, kamu mungkin juga membunuhku. Sylvia menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk membuat ekspresi tanpa takut. Aku tidak menentang itu. Moncong yang masih panas menekan wajah putih dan halus Sylvia. Melalui moncongnya, Han Xiao jelas bisa merasakan Sylvia semakin menggigil. Berdengung. Pada saat ini, hologram muncul di tengah aula. Itu adalah individu yang mengenakan pakaian mewah yang mirip dengan kadal. Dia memindai seluruh tempat, memandang Han Xiao, dan berkata dengan nada bingung, sistem pesawat ruang angkasa di bawah organisasi kami diretas. Black Star, apakah kamu melakukan ini? Petik 2. Respons kamu terlalu lambat, aku sudah menunggumu. Han Xiao bersandar di sofa dan menatap Lizardman ini, untuk sementara mengesampingkan casing Sylvia. Pesawat ruang angkasa ini milik agen perjalanan galaksi, sehingga organisasi memiliki tingkat otorisasi tertinggi.
Segera setelah pesawat ruang angkasa itu diambil oleh orang luar, organisasi akan segera melihatnya dan menemukan pesawat ruang angkasa, kecuali jika koneksi terputus. Namun, melakukan hal itu tidak hanya membutuhkan teknologi peretasan, tetapi juga segala macam perangkat keras yang mengganggu dan menyerang. Hanya pada saat itu tingkat otorisasi tertinggi akan diblokir. Han Xiao mengambil otorisasi kapten, jadi dia sudah lama tahu bahwa pemilik pesawat ruang angkasa yang sebenarnya akan menemukannya. Meskipun pesawat ruang angkasa berada di bawah kendalinya, tidak ada cara untuk memblokir pengawasan jangkauan pemilik. Dengan tingkat teknologinya, perlu beberapa hari hingga setengah bulan untuk mengubah pengaturan dasar pesawat ruang angkasa dan menghapus hak-hak otorisasi tingkat tertinggi. Semakin dalam tingkat otorisasi, semakin kuat pertahanannya. Perbedaan kesulitan itu seperti perbedaan antara meretas menjadi perusahaan kecil dan meretas ke dalam pemerintah. Li Zatman mengira bahwa pesawat ruang angkasa telah dicuri, tetapi melihat situasi saat ini, tampaknya ada sesuatu yang lain. Dia menekan amarahnya dan bertanya tentang apa yang terjadi. Han Xiao menjelaskan apa yang terjadi dengan cara yang sederhana. Mengetahui bahwa kapten telah diganti dan seseorang telah mencoba membunuh para penumpang selama perjalanan, wajah Li Zatman berubah sangat. Tetapi manusia yang hadir tidak dapat melihatnya. Aku mengambil pesawat ruang angkasa kamu karena aku mempercayai agen perjalanan kamu, tetapi aku menghadapi bahaya yang sangat besar. Reputasi kamu sangat mengecewakan. Jika pelanggan potensial mendengar tentang ini, siapa yang mau mengambil pesawat ruang angkasa kamu yang sangat tidak aman? Han Xiao menekan hatinya dan berbicara dengan nada berlebihan, memeras di bawah sinar matahari yang cerah. Cih, aku belum pulih dari teror. Aku sangat kecewa. Kamu harus memberi kompensasi kepada aku untuk ini, termasuk kerusakan mental, kehilangan upah, pemeriksaan pasca trauma, dan lainnya. Petik 2. Li Zatman mengayunkan ekornya dan berkata dengan frustrasi, maaf, ini adalah kelalaian tugas dari organisasi kami. Kami pasti akan menghadapinya dan memberi kamu kompensasi yang sesuai. Petik 2. Pembunuhan sulit dijaga. Agen perjalanannya juga terseret ke dalam kekacauan itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, itu terjadi di pesawat ruang angkasa. Ada banyak agen perjalanan galaksi di alam semesta, sehingga persaingannya cukup ketat. Jika ini tersebar secara berlebihan, citra merek mereka pasti akan terpengaruh. Setidaknya Black Star adalah kelompok tentara bayaran yang bekerja untuk uang dan menepati janji mereka. Dia bersedia memberikan kompensasi dan menghindari kerusakan. Agen perjalanan ini memiliki puluhan pesawat ruang angkasa dan membuat hampir 1000 enas setiap hari. Akan sia-sia jika Han Xiao tidak membuat mereka membayar. Han Xiao secara langsung menyatakan jumlah yang keterlaluan, dan setelah beberapa negosiasi, keduanya nyaris tidak setuju dengan kompensasi 30.000 enas. Setelah menerima 30.000 enas, Han Xiao sekarang memiliki sekitar 840.000 enas. Dia menghela nafas dalam hatinya dan merasa bahwa memeras adalah cara yang jauh lebih cepat untuk mendapatkan uang dibandingkan dengan menjadi tentara bayaran. Tetapi tidak secepat penghasilan dari dompet para pemain. Sebelum kamu mengingat pesawat ruang angkasa ini, pinjamkan kepada aku selama beberapa hari. Ngomong-ngomong, kalian bisa melacaknya dan akan tahu di mana pesawat ruang angkasa itu, kata Han Xiao. Ini, baiklah. Setelah setuju, Li Zatman yang kesal mematikan komunikasi. Han Xiao tidak berniat untuk mengambil pesawat ruang angkasa. Dia bukan anak kecil yang bisa merebut permen orang lain. Merampok pesawat ruang angkasa dengan pemilik resmi akan membuatnya diinginkan, kecuali tidak ada saksi. Kontra itu melebihi pro, dan itu tidak simen memeras pemilik. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak pemain membuktikan konsekuensi merampok pesawat ruang angkasa dengan tindakan. Terlepas dari apakah mereka berhasil atau gagal, mereka akan dicari dan dikejar oleh tentara bayaran, pemburu bayaran, dan patroli penegakan hukum semua peradaban. Keberuntungan awal mereka dengan berbagai peradaban yang sah akan turun dengan jumlah yang besar juga. Juga, jika mereka ditemukan di kota-kota atau planet-planet milik faksi yang sah, mereka akan dikepung oleh para penjaga dan dipenjara. Itu tidak layak sama sekali. Han Xiao tidak tertarik berjalan di jalan yang sama. Dia tidak membutuhkan pesawat ruang angkasa, jadi dia tidak ingin mengambil risiko. Selain itu, dia tahu cara mendapatkan pesawat ruang angkasa secara gratis tanpa efek samping, jadi tentu saja, dia tidak tertarik merampok pesawat ruang angkasa. Setelah masalah ini selesai, Han Xiao menatap Sylvia lagi. Gadis remaja ini diikat erat dan merosot di samping. Bulu matanya yang rendah bergetar terus-menerus, tampak sangat menyedihkan dan memilukan. Namun, ini sama sekali tidak berpengaruh pada grid mekanik Han. Hanya musuh yang mati adalah musuh yang baik. Tunggu sebentar, siapa yang mengikatnya seperti ini? Han Xiao baru saja menyadari keterampilan mengikat luar biasa yang digunakan pada Sylvia. Bun Hit-dok segera mengangkat tangannya seperti murid yang baik menjawab pertanyaan. Dia berkata dengan senyum cerah di wajahnya, ya. Bukankah itu terlihat luar biasa? Petik 2. Kamu benar-benar membiarkan dirimu pergi, mulut Frenzied Sword berkedut. Di samping,
Herlus menggelengkan kepalanya dan bertanya, Black Star, apa yang kamu rencanakan dengan dia? Han Xiao bermain dengan senjata api, meliriknya, dan berkata, menilai dari nadamu, kamu sepertinya punya beberapa saran. Kamu harus berbicara jika ada. Aku bukan diktator, aku percaya pada demokrasi. Petik 2. Herlus berhenti dan memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia berkata, kamu tentara bayaran yang tidak terhormat membantu para tiran itu menekan orang-orang yang menderita. Aku pikir dia pasti salah paham tentang beberapa detail. Kita semua tahu benar orang macam apa Langley, tapi sepertinya dia tidak. Aku pikir, bukankah lebih baik untuk bertanya tentang hal itu terlebih dahulu? Petik 2. Kemudian, Herlus menghela nafas dan berkata, bagaimanapun juga, aku mengerti dorongan untuk membalas dendam. Tidak menyebutkan fakta bahwa dia hanya seorang anak kecil, jika ada kesempatan bagiku untuk membunuh pemimpin Darkstar, aku bahkan tidak akan ragu. Petik 2. Aku mengerti, bagus untukmu. Mulut Han Xiao berkedut. Dia berbalik, menatap para pemain di belakangnya dan bertanya, bagaimana dengan kalian? Ada saran. Petik 2. Para pemain membeku, tidak berharap diminta. Kami, apapun. Apapun baik-baik saja. Ada yang baik-baik saja, tapi mana yang memberikan hadiah yang lebih baik? Gadis ini cukup cantik, sayang sekali membunuhnya. Para pemain menjawab dengan ceroboh. Sebagian besar dari mereka adalah laki-laki, mereka lebih suka bersikap tegas dan menyelesaikannya. Para pemain wanita seperti Rainy Kim dan Maple Moon lebih lembut dan menyarankan untuk mencari kebenaran. Sylvia menggertakkan giginya dengan erat dan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan wajah yang galak, tetapi tubuhnya masih menggigil. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan dan hanya bisa menunggu nasibnya diputuskan oleh orang lain. Han Xiao menyipitkan matanya dan menatapnya saat dia merenungkan. Dia punya banyak cara untuk menghadapi ini, pembunuhan adalah yang paling sederhana. Selama dia menarik pelatuk pada Sylvia, yang bertindak tangguh tetapi menggigil ketakutan, para pemain di masa depan akan kehilangan ribuan parodi, membuat perjalanannya berakhir di tangannya sebelum bahkan dimulai. Dia punya alasan untuk melakukannya. Dia hanya membunuh musuh, jadi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa ada yang salah dengan itu. Dengan darah orang yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, Han Xiao tidak peduli dengan satu lagi karakter yang dikenal di masa depan. Namun, dia bukan orang yang haus darah. Baginya, membunuh hanyalah sebuah metode, manfaat adalah tujuan sebenarnya. Pertanyaan yang ada dalam benaknya adalah apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari Sylvia dan apakah membunuhnya atau tidak membunuhnya lebih menguntungkan. Tidak masalah apakah Sylvia akan baik atau jahat di masa depan, mekanik hebat Han hanya membutuhkan seseorang yang berharga, seperti wanita gila itu, Hila. Tidak tunggu, dia menyelamatkan Aurora, jadi Hila tidak gila. Tetapi dalam alur cerita dalam kehidupan sebelumnya, Hila memusnahkan seluruh planet kehidupan, jadi tidak berlebihan untuk menyebutnya sangat jahat. Kekuatannya adalah apa yang diperhatikan oleh Han Xiao, bukan kepribadiannya, kecantikannya, atau hal-hal seperti itu. Ada banyak jenis musuh. Musuh yang tidak bisa dinegosiasikan dengan seperti organisasi kriminal dan Darkstar, pesaing yang bisa menjadi teman atau musuh, musuh dari kesalahpahaman, dan sebagainya. Cara dia melihatnya, Sylvia adalah musuh yang lahir dari kesalahpahaman, dan Han Xiao tahu apa kesalahpahaman itu. Langley adalah seorang pemberontak kriminal, tetapi sebagai seorang ayah, dia pasti menyembunyikan sesuatu dari putrinya atau bahkan berbohong padanya, mencari alasan untuk tindakannya. Oleh karena itu, Sylvia berpikir bahwa tindakan ayahnya berperang melawan tiran dan bahwa dia menyelamatkan rakyatnya. Menurut pengalaman dari kehidupan sebelumnya, Sylvia cukup benar, dia hanya dibutakan oleh kebencian dan kebohongan. Jika dia tahu orang seperti apa ayahnya, dia mungkin menyerah pada balas dendamnya seperti yang dia lakukan dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya. Han Xiao telah mengetahui kebenaran sejak lama, dan dia tahu bagaimana cara cepat mengubah perspektif Sylvia. Baginya, itu hanya perbuatan kecil. Tapi ini bukan kuncinya. Kuncinya adalah, manfaat apa yang bisa dia dapatkan dari melakukan itu. Mungkin misi tertentu bisa dipicu. Karena ada beberapa hadiah, dia masih memiliki beberapa nilai. Kalau begitu, pertahankan dia hidup sementara dan selesaikan misi dulu, lalu selesaikan tergantung situasinya. Jika dia masih memusuhi, maka aku akan menguburnya. Lepaskan dia, itu benar-benar mustahil. Dari perspektif seorang pengusaha, Sylvia bukan hanya orang tetapi sumber daya yang memiliki nilai. Asetnya tidak begitu besar sejauh ia bisa membuang uang di jalanan dan membuang sumber daya. Setelah memikirkan hal ini, Han Xiao berdiri dan berkata, berkemas dan bersiap untuk pergi. Hancurkan dia dan kunci dia. Petik 2. Wajah mungil Sylvia dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mendongak dan berkata, di mana kamu membawa aku? Untuk melihat ayahmu, kata Han Xiao dingin. Mata Sylvia melebar seketika, dia tidak bisa mempercayainya.
Kota penjara Agolo adalah benteng yang sangat besar yang terbuat dari baja yang terletak di Agolo Alliance Garrison Planet, salah satu dari 7 planet di bawah aliansi Pilen Baru. Itu digunakan untuk memenjarakan penjahat politik, penjahat perang, penjahat makar, dan penjahat lainnya dari anggota aliansi. Ayah Sylvia, Langley, dipenjara di sini. Aliansi Pilen Baru adalah aliansi peradaban kecil di Rain Star System dari Colton Star Cluster di Sateret Star Ring. Di lautan planet, ada aliansi politik yang tak terhitung jumlahnya seperti ini. Biasanya, aliansi peradaban hanya ada di wilayah tertentu. Sebagian besar dari mereka terbentuk ketika satu peradaban di daerah itu memutuskan untuk berkembang secara damai, sehingga membentuk aliansi. Aliansi Pilen Baru memiliki 8 anggota, semua peradaban galaksi kecil di antara tingkat planet dan tingkat sistem bintang. Peradaban-peradaban ini dulunya adalah bangsa-bangsa di planet yang sama bernama Pilen. Setelah teknologi planet Pilen mencapai tingkat yang memungkinkan mereka memasuki ruang angkasa, negara-negara ini tidak dapat mencapai kesepakatan. Karena ada perselisihan, mereka memutuskan untuk berpisah secara damai. Ada begitu banyak sumber daya di alam semesta yang menunggu untuk ditemukan, jadi tidak perlu menjadi tidak fleksibel. Oleh karena itu, negara terkuat tetap di planet induknya, dan negara-negara lain mengambil pesawat ruang angkasa migrasi dan bermigrasi ke planet lain. Pada akhirnya, mereka semua berkembang menjadi peradaban yang berbeda. Dalam hal fundamental, semua peradaban ini memiliki akar yang sama. Teknologi dan budaya mereka sangat mirip. Karena itu, setelah bertahun-tahun berpisah, mereka bersatu lagi, membentuk aliansi Pilen Baru. Ini adalah kekuatan terkuat di Rain Star System. Dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya, ada diskusi tentang penerapan sistem serupa di bumi. Karena bumi tidak dapat disatukan, mungkin ini adalah ide yang bagus. Tentu saja, ini sangat idealis, dan masalah mengenai sumber daya yang terbatas selalu rumit. Selain itu, masih belum diketahui apakah bumi bahkan dapat berkembang ke titik di mana mereka bisa memasuki luar angkasa. Untungnya, Mekanik Agung Han tidak perlu peduli dengan masalah ini lagi. Langley awalnya adalah perwira militer tingkat tinggi suatu negara, hampir penyihir yang memiliki tanah sendiri. Hidupnya baik, dan dia dibayar mahal juga. Namun, suatu hari, dia tiba-tiba menggunakan pengaruhnya untuk memprovokasi tentara, merekrut cukup banyak orang secara rahasia dan mengumpulkan sekelompok pemberontak, tampak seperti mereka ingin membentuk suatu bangsa sendiri. Dia menyebutnya pemberontakan, tetapi dalam kenyataannya, mereka melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Mereka membangun benteng yang sangat kuat dan bertarung dengan atasan lama mereka selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, mereka dihancurkan oleh sekelompok tentara bayaran galaksi yang jatuh dari langit dan menembus langsung ke markas mereka. Black Star Mercenary Group adalah salah satu dari tentara bayaran yang menerima undangan perekrutan dari Purple Gold Army. Ada total 7 kelompok tentara bayaran yang bekerja bersama untuk menyelesaikan misi ini. Kali ini, Han Xiao sedang mengemudikan pesawat ruang angkasa Rainbow Cons dan tiba di wilayah aliansi Pilen Baru. Dia telah mengirim permintaan sebelumnya, dan aliansi itu selalu menyambut tentara bayaran yang telah bekerja dengan mereka sebelumnya. Karena itu, mereka menyetujui permintaannya untuk menanyai tahanan. Pesawat ruang angkasa mendarat di dermaga Agolo Alliance Garrison Planet, mengambil transportasi darat, dan menuju kota penjara. Han Xiao hanya membawa beberapa orang untuk perjalanan ini, Arosia, Sylvia yang diikat, dan beberapa pemain termasuk Bun Hit-dok. Sisanya menunggu di pesawat ruang angkasa. Perjalanan ini hanya untuk membiarkan Sylvia melihat ayahnya, jadi tidak perlu membawa banyak orang. Kenapa kamu melakukan ini? Di hovering battle vehicle yang bergerak dengan stabil, Sylvia merasa rumit. Beberapa hari yang lalu, ketika dia gagal membunuh, dia berpikir bahwa dia akan mati pasti. Tapi karena ketidakpercayaannya, bukan saja Han Xiao tidak membunuhnya, dia bahkan membawanya untuk melihat ayahnya. Pada saat-saat langka ketika dia terjaga di sepanjang perjalanan, dia mempertanyakan apakah ini mimpi. Tanpa persetujuan dari aliansi, dia tidak akan pernah bisa memasuki kota penjara Agolo yang dijaga ketat. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat ayahnya lagi. Sylvia tidak bisa mengerti mengapa Han Xiao membantunya. Memberitahu kamu bahwa kebencianmu tidak ada artinya dan betapa tidak layaknya bagimu untuk menyerahkan hidupmu untuknya. Juga, untuk memberitahu ayahmu tentang kematianmu. Aku benar-benar ingin melihat ekspresinya ketika dia menyadari bahwa kebohongannya membunuh putrinya sendiri. Membunuh orang dan menghancurkan roh mereka adalah favoritku. Petik 2. Han Xiao mengangkat bahu. Dia tidak bisa diganggu dengan ekspresi marah Sylvia dan membuka antarmuka. Setelah dia membiarkan Sylvia hidup, sebuah misi baru tulis dipicu. Syaratnya adalah agar Sylvia tahu apa yang disebut kebenaran. Hadiahnya tidak terlalu buruk, 540.000 pengalaman. Tidak perlu mencari kebenaran, dia hanya harus bertanya pada ayahnya. Dalam latar belakang karakter Sylvia dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya, ayahnya hancur berkeping-keping oleh tentara bayaran, tetapi sekarang, ia telah ditangkap hidup-hidup oleh Han Xiao.
Misi perekrutan itu telah memberikan hadiah yang lebih besar karena menangkapnya hidup-hidup, jadi dia membiarkan Langley hidup, yang membuat segalanya lebih mudah sekarang. Kota penjara Agolo sangat besar dan luar biasa. Ada banyak penjaga, dan banyak penembak jitu diposisikan di lokasi yang tinggi. Lampu sorot menyinari malam dan membuatnya tampak seperti hari itu. Mereka memasuki penjara dengan sukses, dan seorang sipir datang untuk menyambut mereka. Black Star, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Sipir ini berjanggut dan sangat lurus ke depan. Dia menjabat tangan Han Xiao dengan kuat dan tertawa penuh semangat. Teman aku, Barney, melayani di Angkatan Darat ke-37. Dia mengambil bagian dalam operasi pemberantasan benteng Langley dan bertempur bersama tentara bayaran. Dia menyaksikan betapa kuatnya kamu dan selalu menyebutkan kamu kepada aku. Aku terjebak di kota penjara yang sunyi ini setiap hari, dan akhirnya, aku bertemu seseorang yang terkenal seperti kamu. Petik 2. Kamu terlalu baik. Han Xiao mempertahankan sedikit senyum dan berbincang santai saat mereka mengikuti sipir ke depan. Segera, mereka berhenti di depan gerbang logam sel orang tunggal. Jaraknya hanya satu pintu, Sylvia sangat bersemangat dan hampir ingin segera bergegas menemui ayahnya. Namun, Han Xiao meraih pundaknya, membuatnya tidak bisa bergerak. Bapak, Warden, aku ingin melihat Langley sendirian dulu. Petik 2. Tidak masalah. Kepala penjara mengangguk. Apa yang ingin kamu lakukan dengan ayahku? Sylvia seperti anak kucing yang marah dengan api di matanya. Dia menggigit dengan sekuat tenaga di tangan Han Xiao, tetapi bukan saja dia tidak bisa menyakiti Han Xiao, dia juga pusing karena kejutan yang dibelokkan oleh lengan Han Xiao. Kerusakan, -13, yang dibelokkan muncul di atas kepalanya, sementara kata, imune, muncul di atas Han Xiao. Apa yang ingin aku lakukan padanya? Itu pertanyaan yang bagus. Aku tidak ingin dia terlihat begitu baik ketika dia melihat kamu, lebih baik kehilangan bola mata atau telinga. Petik 2. Han Xiao mengerutkan bibirnya dan berjalan ke sel sendirian. Gerbang logam menutup setelah dia dan memblokir teriakan marah Sylvia. Cahaya di ruangan itu sangat redup. Sel itu dibagi menjadi dua area oleh kandang yang dipanaskan oleh listrik, dan di dalam kandang itu adalah sel yang sebenarnya. Langley bersandar di dinding hitam yang ditutupi lumut dan tanah. Ada tunggul di seluruh wajahnya, dan matanya tidak fokus. Dia jauh lebih tua dan lebih tua dari sebelumnya. Ketika Langley mendengar suara, dia mengira itu adalah penjaga, jadi dia berbalik dan melihat tanpa sadar, tetapi apa yang dia lihat adalah mimpi buruknya yang tidak pernah bisa dia lupakan. Ekspresinya menjadi ketakutan, dan dia langsung melompat. Itu kamu, mengapa kamu di sini? Kamu sangat takut padaku. Han Xiao berjalan ke kandang dengan wajah tanpa ekspresi. Tidakkah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Jika tentara bayaran lain yang mendatangimu, mereka bahkan tidak akan membuang-buang energinya untuk mengambil mayatmu. Apakah kamu pikir kamu akan berdiri di sini dengan seluruh tubuh kamu seperti sekarang? Petik 2. Meskipun ada kandang di antara mereka, Langley sama sekali tidak merasa aman. Dia bergerak mundur dengan tergesa-gesa, dan punggungnya menabrak dinding. Dia menelan ludahnya dengan cemas, dan rasa sakit di lututnya menjadi lebih kuat. Dia masih bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi, sekelompok tentara bayaran lapis baja jatuh dari langit, membunuh pasukannya seperti memotong sayuran, dan maju ke jantung bentengnya. Tentara bayaran yang berdiri di depannya sekarang melambaikan tangannya dan memanggil sekitar 100 meriam dalam sekejap. Setidaknya 1000 orang terbunuh oleh orang ini saja. Dia membantai jalan, berbaris ke arahnya, dan menembakkan 2 peluru ke lututnya, rasa sakit itu hampir mencekik. Langley masih harus bergantung pada saraf yang ditanamkan ke lututnya untuk berdiri. Potong omong kosong, aku di sini untukmu, kata Han Xiao dingin. Putrimu, Sylvia. Aku tidak tahu kebohongan apa yang kamu katakan kepadanya, tetapi dia percaya apapun yang kamu katakan dan rasakan bahwa kamu adalah pria hebat dan pembebas rakyat. Dia ingin membalaskan dendammu dan mencoba membunuhku. Petik 2. Apa? Wajah Langley berubah seketika. Dia menerkam pagar dan meraih kandang yang dipanaskan, tidak peduli tentang suhu tinggi membakar melalui tangannya dan bau terbakar yang keluar dari sana. Wajahnya hampir bisa menyentuh wajah Han Xiao, dipenuhi dengan kecemasan dan kemarahan. Apa yang kamu lakukan padanya? Apalagi, Han Xiao menghela nafas dan berkata, tentu saja aku membunuhnya. Aku menembaknya dari bawah rahangnya melalui kepalanya, membuka lubang di bagian belakang kepalanya. Jus otak dan darahnya terciprat ke seluruh dinding. Salah satu bawahan aku berpikir dia cukup cantik, jadi dia berencana menguliti wajahnya dan menjadikannya spesimen untuk ditampilkan. Petik 2. Langley hampir pingsan. Putrinya adalah satu-satunya motivasi untuk tetap hidup. Ekspresinya menjadi bengkok, karena amarah, penyesalan, sakit hati, putus asa, dan kebencian melintas satu demi satu. Dia menggeram seperti binatang buas mendekati kematiannya, dan bahkan rasa takutnya terhadap Han Xiao benar-benar dilupakan. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Petik 2.
Han Xiao memandang Lang Li yang marah dengan tenang, dan ketika tenggorokannya menjadi serak karena menjerit dan hanya bisa menatapnya sambil bernapas berat, Han Xiao berkata perlahan, "Oke, cukup bercanda. Putrimu ada di luar gerbang. Aku menangkapnya. Aku membawanya ke sini hanya untuk melihat kamu." Petik 2. Lang Li membeku dan tidak bisa bereaksi. Dia merasa sangat lemah dari roller coaster emosional. Dia jatuh ke lantai, mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah Han Xiao, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Han Xiao berjongkok, menatap mata Lang Li, dan berkata, "Kamu orang yang cerdas. Apakah aku membunuh putri kamu atau tidak tergantung pada kamu?" Petik 2. Ekspresi Lang Li berubah berkali-kali. Dia menunduk dan diam. "Bicaralah, aku tidak punya kesabaran untuk menunggu kamu mempertimbangkan." Han Xiao mengetuk kandang logam dengan tidak sabar. "Aku bukan orang yang baik, tapi kamu lebih jahat daripada aku." Mata Lang Li dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia berkata dengan suara serak, "Aku akan melakukannya. Aku akan menceritakan segalanya tentang aku. Aku adalah mata-mata tingkat tinggi untuk kekuatan lain sejak awal. Aku dikendalikan oleh orang lain, dan semua yang aku lakukan adalah untuk membatalkan aturan yang dibangun oleh aliansi Pilen Baru. Aku akan memberitahunya bahwa aku telah membohonginya. Aku bukan yang menurutnya aku. Aku hanya pengkhianat tercela, seorang pria jahat yang menghancurkan ribuan keluarga untuk keuntungannya sendiri. Aku akan menghancurkan citra yang dia miliki untuk aku dan membuatnya merasa benar-benar kecewa pada aku, ayahnya." Petik 2. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan." Han Xiao berdiri. Lang Li memandang Han Xiao dan berkata, "Dengan cara ini, akankah kamu membiarkan putriku pergi?" Han Xiao tidak repot-repot menjawab, dia berbalik untuk berjalan menuju pintu dan meninggalkannya dengan satu pengingat terakhir. "Ngomong-ngomong, jika aku tidak menyukai hasil setelah percakapan, aku akan membuat apa yang aku katakan sebelumnya menjadi kenyataan. Ini adalah satu-satunya kesempatan aku memberimu." Dia membuka pintu dan meninggalkan sel. Dia segera melihat wajah cemas Sylvia. Dia menatapnya dengan marah tetapi tidak bisa mengendalikan diri dari melirik celah pintu. "Masuk, kamu punya 10 menit." Han Xiao melambaikan tangannya dan menyuruh Arosia untuk membiarkan Sylvia pergi. Sylvia bergegas ke sel dan tidak sabar untuk melihat ayahnya. Setelah menutup pintu, sipir menyalakan rekaman pengawasan dan memantau percakapan Sylvia dengan Lang Li. Perubahan ekspresi Sylvia bisa terlihat jelas. Dia berubah dari cemas menjadi tertegun, lalu kaget, lalu ada perdebatan sengit. Mereka bahkan bisa dengan samar mendengar Sylvia yang tidak terkendali melolong melalui pintu besi tebal. Pada akhirnya, air mata keluar dari matanya. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kebohongan, selesai. Kamu telah menerima 540.000 pengalaman. Garis bawah garis bawah garis bawah. 10 menit. Kepala penjara membuka gerbang dan membawa Sylvia keluar. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Matanya tidak fokus, dan masih ada bekas robekan di wajahnya. Dia kehilangan semua motivasi dan seperti mayat yang berjalan. Energinya dari 10 menit yang lalu tidak dapat ditemukan. Keyakinan kuat yang dia pegang telah runtuh. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa gambaran besar ayahnya di dalam hatinya sepenuhnya dibangun dari kebohongan. Dia dibohongi selama lebih dari 10 tahun. Dia bukan orang yang hebat, semua yang dia lakukan adalah tercela, dan dia pantas menerima setiap penderitaan yang dia miliki sekarang. Bahkan tanpa tentara bayaran ikut campur, cepat atau lambat dia akan dikalahkan oleh pasukan. Jika bukan karena Black Star, ayahnya bahkan tidak akan hidup. Dunianya telah runtuh. Gambar masa kecil yang hangat dan cerah dalam ingatannya semua terasa berbeda. Semuanya bohong. Dia merasa seperti jantungnya ditembus oleh ribuan peluru. Dia bahkan tidak bisa mencerna informasi ini dalam waktu singkat. Visinya mulai berputar, dan semua suara menjadi jauh dan samar seperti dia diisolasi dari dunia. Celepuk. Sylvia jatuh ke tanah dan pingsan. Melalui celah pintu yang perlahan menutup, Han Xiao menatap Lang Li untuk terakhir kalinya. Pemimpin pemberontak ini terlihat seperti usianya puluhan tahun lebih tua, tetapi wajahnya sangat tenang. Itu bahkan memiliki sedikit kelegaan. Han Xiao menggelengkan kepalanya, meraih kera belakang Sylvia, dan menempatkan anak ini di atas bahunya seperti karung. Selamat tumbuh. Han Xiao dan yang lainnya tiba di ruang istirahat. Sipir pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata, meninggalkan Han Xiao dan yang lainnya di dalam ruangan. Misi selesai. Selanjutnya, aku harus berurusan dengannya. Han Xiao melemparkan Sylvia ke kursi. Dia menatap gadis remaja yang pingsan dan merenung. Aku membuat Sylvia mendengar tentang apa yang telah dilakukan ayahnya. Dengan mengacu pada apa yang terjadi dalam kehidupan aku sebelumnya, dia harus berubah. Tetapi itu tidak pasti. Dalam kehidupan aku sebelumnya, dia hanya tahu kebenaran setelah berjuang selama bertahun-tahun. Dia lebih tua dan lebih dewasa, sehingga dia bisa menyesuaikan diri dengan lebih baik. Untuk saat ini, dia masih anak-anak. Mungkin dia masih membenciku atau menghindarinya sementara.
Kedua, Langley sudah lama meninggal di kehidupan aku sebelumnya, tetapi sekarang dia masih hidup, dan ini akan berdampak pada dirinya dengan cara yang tidak diketahui. Mungkin bermanfaat. Setelah merenung, Han Xiao memutuskan untuk membuat keputusan setelah melihat reaksi Sylvia. Dari sudut pandangnya, itu jelas lebih baik untuk membuat Sylvia tetap. Sumber daya NPC dikirim ke depan pintunya, tidak ada alasan baginya untuk membiarkannya pergi. Dia bahkan berpikir untuk menelusuri sejarah kelompok tentara bayaran untuk melihat apakah ada lebih banyak peluang seperti ini. Han Xiao baru saja akan menamparkan Sylvia bangun, tetapi tiba-tiba, dia ingat bahwa Bun Hit Dog ada di sampingnya, jadi dia tidak melakukannya. Han Xiao mundur 2 langkah, menoleh, dan memberitahu Arosia, bangunkan dia. Arosia berjalan maju dan menamparkan Sylvia di wajahnya. Sylvia terbangun perlahan. Wajahku mati rasa. Sylvia membuka matanya. Dia bisa merasakan mati rasa di wajahnya, dan itu sedikit sakit. Dia melihat sekeliling, dan saat dia melihat Han Xiao, dia tiba-tiba berubah menjadi marah ketika dia tiba-tiba mengingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan, dan amarahnya menghilang. Sebaliknya, suasana hatinya menurun drastis. Dia menatap jari-jari kakinya, wajahnya dipenuhi kemuraman. Dia mengira ayahnya hebat, tetapi kenyataannya, Langley pengkhianat. Bahkan tanpa Black Star, ayahnya akan dikalahkan oleh tentara bayaran lainnya cepat atau lambat. Selanjutnya, ayahnya hanya hidup karena Han Xiao menahan, sehingga permusuhannya terhadap Han Xiao menghilang. Jika orang yang akan dia balas adalah pengkhianat, bahkan jika orang itu adalah ayahnya, dia masih merasa bahwa apa yang dia lakukan akan salah. Langley menyebabkan penderitaannya sendiri, jadi tidak ada yang bisa dia balas. Gambaran mulia dari ayahnya di hatinya runtuh. Perasaan Sylvia terhadap Langley menjadi rumit dan bertentangan. Dia percaya bahwa cinta ayahnya terhadapnya adalah benar, tetapi semua yang dia lakukan berada di luar jangkauannya. Ayahnya telah berbohong padanya selama ini. Tentu saja, dia membencinya karena itu. Keraguan Han Xiao memaksa ayahnya untuk mengatakan hal-hal itu hanya ada selama sepersekian detik karena Han Xiao melakukannya dengan terlalu jelas dan percaya diri tanpa penyamaran. Dia tahu bahwa itu tidak mungkin hanya dengan sedikit pemikiran. Lagi pula, dia hanyalah seorang gadis kecil yang gagal membunuhnya. Mengapa kapten dari sebuah kelompok tentara bayaran yang terkenal harus melalui begitu banyak upaya untuk membohonginya? Han Xiao telah menangkap Langley dengan tangannya sendiri. Jika dia tidak tahu identitas asli ayahnya, mengapa dia tiba-tiba membawanya untuk mempertanyakan ayahnya sendiri? Lebih jauh lagi, ayahnya telah memberikan banyak perincian tentang kejahatan yang telah dilakukannya, dan semuanya nyata. Mungkin ketika dia menyelidiki saat itu, dia masih memiliki harapan di hatinya dan merasa bahwa semua kecurigaan itu bohong. Sekarang karena sumber dari semua hal ini telah menggambarkan kejahatan-kejahatan itu secara rinci, semua fantasinya hancur. Sylvia menatap Han Xiao dengan perasaan yang sangat rumit. Meskipun kapten kelompok tentara bayaran ini telah membuatnya takut selama ini, tindakannya benar-benar membantunya. Setelah ayahnya ditangkap, dia mengalami kedinginan dan kehangatan di antara orang-orang. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap kebaikan ini dari orang asing, dan dia merasa bersalah. Ketika api amarah yang membakar indranya telah padam, dia akhirnya berbicara dari hatinya. Terima kasih, kamu orang yang baik, dan, maafkan aku, benar-benar minta maaf. Han Xiao mengangkat alisnya. Sepertinya operasi modifikasi jantung berhasil. Kapten kami dikenal sebagai mekanika wanita mencintai Han, bagaimana menurutmu? Bun Hit Dog tertawa dengan tangan di pinggangnya. Han Xiao bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan menilai Sylvia. Gadis ini tidak pemarah lagi, dia tampak tenang dan cantik. Meskipun dia berantakan setelah ditangkap selama berhari-hari, debu di wajahnya tidak bisa menutupi betapa cantiknya dia. Sebagai salah satu target paling populer di industri parodi di kehidupan sebelumnya, dia sudah bisa melihat Sylvia tumbuh menjadi cantik. Aku tidak ingin repot tentang hal lain untuk saat ini. Katakan padaku, organisasi mana yang membantumu mengetahui keberadaanku? Han Xiao bertanya dengan suara berat. Sylvia tidak menyembunyikan lagi dan mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah organisasi penjualan intel yang disebut Mitar. Aku menggunakan sebagian dari tabungan aku dan mengatakan kepada mereka untuk memperhatikan keberadaan kamu, kemudian membeli intel ini dari mereka. Esper berubah bentuk yang aku sewa adalah seorang pembunuh lepas. Dia dan aku merancang rencana pembunuhan bersama. Gas beracun dan racun semua miliknya, tetapi kamu sudah membunuhnya. Petik 2. Sylvia berhenti. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Han Xiao telah membunuh orang lain tetapi bukan dia. Apakah itu karena dia mengenalnya? Kemudian dia mengajukan pertanyaan yang selama ini ingin dia tanyakan. Bagaimana kamu mengenali aku? Apakah ayah aku memberitahu kamu? Petik 2. Kebetulan. Han Xiao memberikan tanggapan asal-asalan dan merenungkan tentang organisasi intel yang disebut Mitar. Organisasi intel biasanya netral.
Jika pelanggan meminta informasi tentang seseorang atau organisasi yang mereka tidak bisa mengacaukannya, mereka akan menolak untuk menjual. Tidak main-main dengan orang-orang yang terlalu kuat adalah aturan yang tidak diucapkan untuk organisasi Intel. Jelas, dia tidak ada dalam daftar itu di mata organisasi-organisasi Intel ini, tidak seperti bosnya Ames, yang benar-benar tidak dapat diganggu. Jujur, Han Xiao tidak suka perasaan mengungkap keberadaannya, tetapi dia tidak punya solusi untuk sementara waktu. Ini adalah situasi yang tidak dapat dihindari. Untuk menyelesaikannya, dia hanya bisa menjadi lebih kuat. Entah itu kekuatan, pengaruh, atau ketenaran, selama dia bisa membuat organisasi Intel merasa bahwa dia tidak bisa dikacaukan, mereka tidak akan menjual Intelnya. Sepertinya aku harus terus bekerja keras. Han Xiao menempatkan masalah ini di dalam hatinya, menyipitkan matanya, dan bertanya, apa rencanamu? Sylvia menggelengkan kepalanya dan tampak bingung. Dia tidak tahu harus pergi kemana setelah tiba-tiba kehilangan tujuannya. Galaksi itu sangat luas, namun ia tidak punya tempat untuk pergi. Ayah, meskipun dia bukan orang baik, dia mengatakan yang sebenarnya. Mungkin itu karena dia tidak ingin menyeret aku ke bawah dan tidak ingin aku mengabaikan diri aku karena dia. Dia ingin aku memiliki hidupku sendiri. Petik 2. Setelah tenang, Sylvia mengerti bahwa ayahnya melakukan apa yang dia lakukan untuk menyelamatkannya, atau mengapa dia menghancurkan citra yang telah dia bangun di hati putrinya selama bertahun-tahun. Meskipun dia masih terganggu olehnya, dia tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan. Dia berkata dengan lembut, alam semesta sangat luas. Aku mungkin akan pergi melihat-lihat tempat yang berbeda. Berharap untuk menemukan sesuatu yang lain yang bisa aku putuskan. Petik 2. Kamu ingin pergi, kata Han Xiao dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Sylvia membeku. Aturan pertama tentara bayaran, semua pekerjaan harus dibayar. Bantuan kami tidak gratis. Selain itu, apakah kamu pikir aku akan melepaskan fakta bahwa kamu mencoba membunuh aku? Aku dalam suasana hati yang baik, jadi aku tidak ingin membunuh kamu, tetapi itu tidak berarti kamu tidak perlu membayar harga. Kamu harus mengganti semua kerusakan aku. Han Xiao menyilangkan tangannya dan mendengus. Aku tidak punya uang sekarang, kata Sylvia malu dan gelisah-gelisah. Dia telah menghabiskan seluruh tabungannya untuk pembunuhan ini, dan itu adalah dana yang ditinggalkan Langley. Dia benar-benar tidak punya uang sama sekali. Tidak ada uang, Han Xiao tanpa ekspresi. Kalau begitu kamu akan membalas aku dengan tubuhmu. Mata Sylvia melebar seketika. Dia tersipu dan tergagap. Yo, kamu. Aku hanya anak kecil. Aku tidak bisa. Petik 2. Para pemain semua terkejut dan menatap Han Xiao dengan tak percaya. Kudus, aku tidak tahu kamu adalah Black Phantom semacam ini. Kami adalah tipe orang yang sama. Bun Hit-dog merekamnya dengan gembira. Dia sangat puas, ini terlalu eksplosif. Arosia memiringkan kepalanya dan bergumam, ini seharusnya tindakan manusia mengirimkan sinyal kawin. Han Xiao hampir tidak bisa menjaga wajahnya setelah mendengar apa yang dikatakan Arosia. Dia menyipitkan matanya dan berkata, apa yang kalian pikirkan? Aku tidak tertarik pada tubuh kamu, aku menginginkan kebebasan kamu. Petik 2. Sylvia segera menghela nafas lega. Dia menatap Han Xiao dengan khawatir. Kebebasan, maksud kamu apa? Kamu harus bekerja untukku selama 10 tahun. 10 terlalu panjang, bisakah kamu membuatnya sedikit lebih pendek? Sylvia membuat tanda tangan, sedikit, saat dia berbicara dengan nada menjilat. 12 tahun. Tidak, 10 tahun itu baik. Sylvia buru-buru melambaikan tangannya. Dalam 10 tahun ini, kamu akan menjadi bawahan aku. Jika kamu ingin melarikan diri atau mengkhianati aku tidak akan memberi kamu kesempatan kedua. Mungkin kamu bisa melarikan diri, tetapi ayah kamu tidak punya tempat untuk lari, kata Han Xiao dingin. Mendengar ancaman itu, wajah Sylvia menjadi serius sesaat. Dia ingin marah tetapi merasa tidak berdaya untuk melakukannya. Dengan emosinya yang kacau, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku tidak akan lari dari kesalahan aku sendiri. Hanya 10 tahun, aku masih muda, jadi aku mampu membelinya. Aku toh tidak punya tempat lain untuk pergi sekarang. Petik 2. Karena Han Xiao telah memilih untuk membiarkan Sylvia hidup, dia pasti harus menggunakan nilainya dan menciptakan lebih banyak keuntungan daripada membunuhnya. Sylvia setidaknya kelas A super pada puncaknya dalam kehidupan sebelumnya, jadi dia potensi saham yang cukup bagus. Dengan merekrutnya, dia bisa menganggapnya sebagai memiliki perwira berkualitas tinggi lain. Selain itu, dia berbakat di kelas mekanik, yang sesuai dengan kemampuannya. Dia bisa menjadi asistennya, meskipun dia membutuhkan waktu untuk tumbuh, itu sepadan dengan investasi. Han Xiao menginginkan super grade A yang matang juga, tetapi menipu seseorang dengan nilai yang lebih tinggi terlalu sulit. Tidak banyak orang yang semudah menipu seperti Herlus, dan bahkan menipu Herlus tidak semudah itu.
Menurut kepribadian Sylvia di kehidupan sebelumnya, meskipun dia kadang ekstrim, dia bisa dianggap normal setelah menyerah pada pembalasan. Sekarang, proses ini telah selesai bertahun-tahun sebelumnya, yang hanya bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya, tidak peduli apa, Sylvia adalah karakter yang populer. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan popularitas fraksinya di antara para pemain, sehingga fraksinya lebih terkenal. Setelah dia bergabung dengannya, karir bajak laut galaktiknya tidak lagi terjadi. Namun, dia memiliki dasar-dasarnya. Selama dia disetel dengan benar, rasanya tidak akan lebih buruk dari kehidupan sebelumnya. Karena kemungkinan tidak bisa mengendalikannya di masa depan, mekanik Agung Han tidak khawatir sama sekali. Bukan karena dia sombong, tetapi bahkan kecepatan pertumbuhan para pemain tidak bisa menyamainya. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri yang kecil ini, dia mungkin akan kembali ke planet Aquamarine dan membuka peternakan babi. Han Xiao dan yang lainnya kembali ke pesawat ruang angkasa. Sylvia jelas tidak terbiasa dengan identitas barunya dan terlihat berhati-hati. Han Xiao memberitahu saudara-saudara Volga untuk mengajarinya pengetahuan dasar, dan dia disingkirkan oleh Herlus. "Kamu membiarkan dia bergabung dengan tim kami?" Herlus bertanya dengan heran. Han Xiao menjelaskan prosesnya sebentar dan menatap Herlus. "Kamu punya masalah?" "Tidak, aku tidak punya masalah dengan seorang gadis kecil, tapi dia tidak bisa bertarung, bagaimana dia bisa menjadi tentara bayaran? Dia berbakat. Dia tidak akan lebih buruk dari kamu dengan beberapa pelatihan." Petik 2. Mulut Herlus berkedut. "Membandingkan aku dengan seorang gadis kecil. Aku merasa seperti kamu mempermalukan aku." "Hehe, kamu terlalu memikirkannya. Aku hanya akan mempermalukan kamu selama pelatihan." Petik 2. Han Xiao bercanda. Dia berbalik dan menatap Sylvia. Dia dikelilingi oleh para pemain, yang mencoba memulai percakapan dengannya, dan tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah upacara penyambutan tradisional Black Star. Dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya, Sylvia telah bergabung dan meninggalkan banyak organisasi untuk memperoleh pengetahuan super, menunjukkan potensinya. Karena sekarang dia telah bergabung dengan fraksinya, Han Xiao secara alami akan memberikan pengetahuannya padanya jika dia ingin dia berguna. Menurut jalan yang dia ambil dalam kehidupan sebelumnya, dia paling cocok untuk kelas mekanik. Han Xiao menggosok rantai dan memutuskan untuk secara pribadi melatihnya. Pada saat itu, Pulau Naga Terapung juga berada di Rain Star System. Han Xiao mengatur navigasi otomatis pesawat ruang angkasa, meninggalkan aliansi Pilen baru, dan tiba di Pulau Naga Terapung untuk menyerahkan persediaan. Meskipun Decker diancam, dia terlibat dalam pembunuhan itu. Tyrell sangat marah ketika dia tahu dan menembak Decker di tempat. Bahkan jika Decker punya alasan sendiri, Tyrell tidak ingin menggunakan seseorang yang telah merusak keuntungan organisasi. Setelah ini, Tyrell mengungkapkan permintaan maafnya yang tulus. Han Xiao tidak akan pernah menyerah pada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Kompensasi yang dia minta kali ini adalah diskon yang lebih tinggi, yang disetujui Tyrell secara instan. Dia berbeda dari agen perjalanan milik Rainbow Cons, kemitraan bisnisnya dengan Floating Dragon jauh lebih ketat sehingga segalanya lebih mudah. Berbicara tentang agen perjalanan, sekelompok lizardmen pergi ke Floating Dragon untuk mengambil pesawat ruang angkasa. Di dermaga, tim agen perjalanan sudah tiba. Mereka mengirim kompensasi ke akun Han Xiao dan mengambil Rainbow Cons setelah semua barang diturunkan. Han Xiao menyaksikan orang-orang itu pergi dengan pesawat ruang angkasa. Dia menggelengkan kepalanya, mengeluarkan galaktik komunikatornya, dan akan memanggil pesawat ruang angkasa. Kali ini, Kapten penjaga terapung naga Wilsander datang dan berkata dengan nada ringan, "Aku mendengar seseorang mencoba membunuhmu." "Bermain anak-anak saja," Han Xiao meliriknya. "Apakah kamu tertarik?" "Tentu saja, aku harus tinggal di pulau ini setiap hari untuk menjaga ketertiban. Apakah kamu pikir hidup aku sangat menarik?" kata Wilsander pahit. Setelah mengobrol sebentar, Han Xiao mengirim Wilsander pergi dan pergi sendirian. Dia membuka forum dan memperhatikan kompetisi. Setelah insiden dengan Sylvia, Liga Pro akhirnya berakhir. Diskusi di forum berlangsung semarak dan penuh semangat. Dia melihat melalui proses kompetisi secara kasar. Dalam pertempuran antara 4 tim teratas, Dinasti mengalahkan Hydra 3-2, maju ke final. Di sisi lain, Tulip menang melawan Iblis. Dalam pertandingan penentuan pemenang antara Dinasti dan Tulips, popularitas dan rating siaran naik di atas atap. Han Xiao tidak menonton video, tetapi menurut konten di pos diskusi ini, pertandingan tampaknya sangat menarik dan dekat. Mereka berjuang bola-bali dari waktu ke waktu, tampil di tingkat tertinggi pemain pro, membawa pesta ke mata pemirsa. Sayangnya, pada akhirnya, selama match point ketika skornya 2-2, Dinasti membuat kesalahan kecil, dan Tulips menangkap peluang itu. Dengan menggunakan momentum itu, mereka memenangkan pertandingan. Dinasti kalah dalam pertandingan. Tulip sangat stabil. Saat bertarung melawan mereka, kesalahan atau kesalahan kecil apapun akan dimanfaatkan dan dijadikan kunci untuk membalikkan keadaan.
Saat hasil akhirnya diputuskan, musim pertama Liga Pro berakhir. Tulip adalah juara, Dinasti adalah runner-up, dan dua tim empat besar lainnya adalah Iblis dan Hydra. Di singles, sang juara adalah pemain Jerman yang menunjukkan betapa akurat dan akuratnya angka itu. Raja Laksamana berada di empat besar. Dari semua pemain Cina, hasil King Admiral di Pro League adalah yang tertinggi, itu adalah yang terbaik di seluruh dunia. Sebagai pemain top 1 di Cina selama bertahun-tahun, hasil ini tidak diragukan lagi membuat posisinya lebih kencang. Di forum, penonton dari semua negara mendiskusikan tim negara mereka. Meskipun Dinasti tidak memenangkan kejuaraan, para pemain Tiongkok masih sangat gembira. Setidaknya mereka adalah runner-up, yang lebih baik daripada kebanyakan tim. Musim Pro League pertama sangat menggembirakan. Bahkan beberapa penonton asing menjadi penggemar setelah melihat kinerja tim Tiongkok. Dibandingkan dengan peringkat di kehidupan sebelumnya, hasil kali ini jauh lebih baik. Dalam kehidupan sebelumnya, China hanya memiliki satu tempat di 8 besar, dan sekarang ada 2 tim di 8 besar. Ada peningkatan di singles juga. Dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya, Raja Laksamana adalah satu-satunya kontestan Tiongkok yang berhasil mencapai 16 teratas, tetapi sekarang ada juga Friendship Sword. Mereka telah membawa kebanggaan bagi bangsa mereka. Peningkatan nyata dalam hasil dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya hanya karena Grid Mechanic Han. Para pemain yang mengikutinya kembali dengan hasil yang baik, sehingga pengaruhnya akan meningkat secara tidak langsung juga. Potensi pasarnya telah berkembang, jadi Han Xiao puas dengan kinerja para pemain. Dengan hasil ini, Dinasti sangat gembira. Bahkan pangeran kedua, yang biasanya mengeluh sepanjang waktu, memiliki senyum puas di wajahnya. Dia secara mengejutkan tidak menurunkan kaptennya. Peringkat Longsky juga tidak buruk, tapi Hao Tian tidak puas dengan itu, sikapnya untuk perbaikan terus-menerus tidak pernah berubah. Sword Friendship berada di 16 teratas di singles dan puas juga. Ini adalah hasil yang dia bahkan tidak pernah berani bayangkan sebelumnya. Sebagian besar pemain Tiongkok puas dengan apa yang telah mereka raih. Temple of God sedikit iri dengan hasil Dinasti dan Longsky. Sebagai perbandingan, kinerja kuil dewa di musim pertama tampak suram. Setelah liga berakhir, semua jenis pertunjukan dimulai satu demi satu. Acara itu melaporkan dan membahas Liga Pro, tim mengadakan konferensi pers, dan ada juga upacara penghargaan. Namun, tidak ada yang berfokus pada Han Xiao. Akhir musim pertama berarti bahwa pembaruan versi akan tiba. Pembaruan versi terakhir adalah 3 tahun lalu. Untuk planet Aquamarine, para pemain yang tiba-tiba muncul gelombang teror yang berkilau. Selama pembaruan dari versi 1.0 ke versi 2.0, para pemain akan menghilang sekali lagi. Biasanya, 6 hari dalam waktu dalam game setara dengan 1 hari dalam waktu pemain nyata. Aliran waktu konstan, tetapi ketika ada pembaruan versi, koneksi antara waktu mereka akan terputus. Dalam pembaruan versi 1.0, waktu yang berlalu dalam game adalah 1 tahun. Bagi para pemain, itu hanya sekitar 2 hingga 3 hari. Setiap waktu pembaruan versi berbeda, para pemain akan memasuki galaksi di waktu yang berbeda. Biasanya, semua versi adalah peristiwa besar atau bencana. Selama pembaruan versi, para pemain ini tidak akan ada di sini. Tanpa para pemain, abadi, dan nyaman ini, aku harus lebih berhati-hati dengan tindakan aku. Selain itu, tidak ada metode untuk dengan cepat mendapatkan pengalaman atau uang dalam periode 1 tahun. Karena itu, akan lebih baik bagi aku untuk menggali misi dengan potensi besar. Rinciannya perlu direncanakan. Anggota utama dari kelompok tentara bayaran adalah pemain sementara. Ketika mereka menghilang, tim yang bisa dia komando hanya divisi Sunil. Terlalu sedikit NPC. Sementara para pemain sedang pergi, pendapatan dari kelompok tentara bayaran akan menurun. Aku dapat menghentikan operasi kami sementara dan meluangkan waktu untuk merekrut lebih banyak orang. Ketika versi 2.0 dimulai, bencana mutasi akan pecah. Para pemain di planet Aquamarine akan mulai terhubung ke galaksi. Selama pembaruan versi, aku akan punya waktu untuk melakukan persiapan. Dia hanya membawa 50 pemain untuk saat ini, dan mereka sudah menghasilkan keuntungan besar baginya. Versi 2.0 adalah saat di mana keuntungannya akan meroket di langit. Para pemainnya adalah gunung-gunung yang dipenuhi daun bawang hijau, dia bahkan tidak akan bisa memanen semuanya sebelum mereka tumbuh lagi. Hanya memikirkannya membuat Grid Mechanic Han menantikan untung yang akan dia hasilkan. Targetnya adalah puluhan ribu pemain. Dia ingin menjadikan Black Star Mercenary Group sebagai faksi penuntun bagi pemain untuk memasuki ruang angkasa. Tentu saja, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia memiliki pesaing tersembunyi, Godora dan Darkstar. Kedua kekuatan ini akan menggunakan planet sebagai medan perang untuk bertarung satu sama lain, dan para pemain kemudian akan memilih faksi dalam situasi ini. Han Xiao akan mengambil daging dari mulut harimau dengan mengganggu. Namun, dia juga memiliki beberapa keuntungan yang jelas. Kedua belah pihak akan fokus pada pertempuran satu sama lain, jadi dia adalah satu-satunya yang akan fokus pada para pemain.
Ditambah lagi, dampak dan rasa memiliki yang ia bangun melalui pertunjukan Bun Hit Dog, serta posisinya di hati para pemain, akan menarik mereka kepadanya. Semakin banyak pemain yang ia rekrut, semakin baik. Karena itu, ia harus melakukan persiapan yang melimpah. Pertama adalah manfaat seperti misi peralatan, hadiah, dan sebagainya, meningkatkan kekuatan dan kekuatannya. Kedua adalah langkah-langkah untuk bencana mutasi. Yang pertama ditargetkan pada para pemain, yang terakhir ditargetkan pada alur cerita utama. Aku memiliki lebih dari 800.000 enas, cukup untuk membeli 2 pengetahuan canggih dan menyelesaikan misi peningkatan kelas. Namun, aku sekarang di level 95, dan akan ada misi promosi di level 100, artinya aku hanya dapat meningkatkan level aku hingga 5 setelah menghabiskan semua uang aku. Yang terbaik adalah pertama-tama mendapatkan subkelas, mencapai level 100, dan melihat misi promosi. Jika itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tidak ada terburu-buru untuk menghabiskan 800.000 ini, dan aku dapat menyimpannya sebagai dana. Aku memiliki sekitar 1,5 miliar pengalaman, yang tidak cukup untuk naik level hingga 120 langsung. Selain itu, aku masih harus meninggalkan beberapa pengalaman untuk mempertaruhkan cetak biru dan meningkatkan kemampuan. Karena tidak akan ada pemain yang bisa dia panen di tahun berikutnya, Han Xiao harus lebih menghitung. Promosi di level 100 adalah kesempatan kedua evolusi ras. Dia telah menerima Void Gen dari Void Dragon Bone Marrow, yang sebagian besar akan mempengaruhi pilihan evolusi rasnya, jadi dia sangat menantikan promosi. Subkelas mudah ditemukan, tetapi yang langka agak merepotkan. Han Xiao mencari ingatannya. Subkelas langka ini biasanya hanya dapat diperoleh setelah proses yang sangat kompleks. Yang sulit terlalu memakan waktu, tetapi yang lebih mudah tidak cocok untuk kelas mekanik. Subkelas hanyalah tambahan baginya, dia tidak membutuhkan mereka untuk menjadi langka, tetapi mereka harus cocok untuk kelas mekanik. Karena itu masalahnya, kelas atribut bukan pilihan yang buruk. Untungnya, aku bisa mendapatkan kelas ini dengan benar di Jubilee Hub. Meskipun tidak jarang, efeknya sederhana dan mudah. Mata Han Xiao berbinar. Setelah menyelesaikan misi pengawalan harian Floating Dragon, Han Xiao dipanggil oleh Ames ke rumahnya, seperti biasa, untuk menanyakan kepadanya tentang kemajuan mencari gurunya. Dia kemudian membawa yang lain kembali ke Jubilee Hub untuk beristirahat. Para pemain pro baru saja menyelesaikan kompetisi mereka dan kelelahan, jadi mereka benar-benar menyukai ide itu. Melakukan misi di Hub City jauh lebih santai, hampir seperti berlibur. Jelas, Han Xiao tidak melakukan ini untuk membiarkan mereka beristirahat, itu terutama karena itu hampir pembaruan versi, jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat satu dorongan terakhir untuk mendapatkan keuntungan. Han Xiao berencana untuk menjual beberapa mesin yang dia tidak perlu lagi kepada para pemain, serta beberapa mesin elit dari waktu ke waktu, kemudian mengambil satu layanan peningkatan dan perbaikan. Untuk ini, Han Xiao mengisolasi dirinya selama beberapa hari untuk membangun lebih banyak mesin. Ketika ada begitu banyak pemain, tidak peduli seberapa cepat dia bisa membangun mesin, dia pasti tidak akan mampu memenuhi permintaan semua pemain ini. Kecuali dia memiliki jalur perakitan, tapi itu adalah rencana untuk lebih jauh di masa depan. Namun, Han Xiao punya solusi untuk masalah ini sejak lama, tingkatkan sumber daya NPC dari faksi, kemudian gunakan koneksi dengan NPC ini untuk memberi para pemain peluang untuk pergi ke tempat lain untuk misi dan penghasilan. Sunil adalah salah satu pangkalan pelatihan yang telah disiapkannya untuk para pemain. Setelah menjual barang selama beberapa hari, Han Xiao membawa pengangkut bis terbang ke lantai 57 sebuah gedung tinggi di tengah kota Hope. Tempat ini adalah agen yang benar-benar netral bernama Spacetime Research Council. Nama itu terdengar sangat berkelas, tetapi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ruang waktu. Ini adalah asosiasi sarjana bagi orang-orang untuk menyimpan pengetahuan mereka dan mendiskusikan temuan mereka. Mereka memiliki agensi di berbagai Starfield, dan didasarkan pada struktur keanggotaan, jadi sangat liberal. Tujuan dari Dewan Penelitian Ruang Waktu adalah untuk menyimpan informasi dan sejarah semua peradaban di alam semesta, mirip dengan basis pengetahuan. Juga, untuk menyediakan platform bagi anggota sarjana untuk bertukar topik penelitian baru. Organisasi semacam ini, tentu saja, adalah organisasi publik dan netral. Gereja Arcane adalah yang memulai itu. Gereja Arcane adalah peradaban universal yang berfokus pada budaya dan pengetahuan. Mereka memiliki anggota yang tak terhitung jumlahnya di banyak Starfield. Bahkan Federasi Cahaya dan Kekaisaran Crimson adalah di antara para eksekutif asosiasi ini. Inventaris Dewan Penelitian Ruang Waktu mencakup pengetahuan yang sangat praktis, seperti teknologi, sihir, dan pengetahuan super dari berbagai peradaban. Pengetahuan praktis lebih berharga, dan bagian-bagian sensitif biasanya tidak akan dipamerkan ke dunia luar. Ini adalah permintaan dari peradaban maju juga. Jika seseorang ingin menelusuri informasi penting itu, mereka harus memiliki otorisasi yang lebih tinggi.
Satu-satunya cara untuk meningkatkan hubungan faksi dengan asosiasi ini adalah menyumbangkan pengetahuan dan literatur yang tidak diketahui, tetapi untuk mendapatkan otorisasi yang lebih tinggi jauh lebih rumit. Tidak ada jalan yang jelas, dan orang harus menunggu eksekutif untuk memilih. Pertama, seseorang harus menghadiri semua jenis pertemuan jejaring yang diselenggarakan oleh asosiasi, menyarankan pemahaman baru, dan membuat keberadaan seseorang lebih dikenal, meningkatkan posisi dan reputasi seseorang di antara anggota saat itu. Ketika hubungan faksi seseorang cukup tinggi, telah menjadi anggota cukup lama, telah memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, dan tidak memiliki latar belakang kriminal, maka ada kemungkinan bahwa eksekutif akan membuat tingkat otorisasi orang tersebut lebih tinggi. Kesimpulannya, itu sangat rumit. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika para pemain mulai memperhatikan Dewan Penelitian Spacetime, itu sudah tahap selanjutnya. Saat itu, para pemain telah mencari pengetahuan tingkat tertinggi untuk kelas mereka, tetapi ini sangat langka, dan Dewan Penelitian memiliki informasi terkait untuk mereka. Ini adalah salah satu cara agar seseorang bisa memperoleh pengetahuan kelas tingkat tertinggi. Namun, itu membutuhkan banyak waktu dan energi, dan tidak ada jalan pintas. Ngomong-ngomong, Han Xiao tidak perlu khawatir tentang itu untuk waktu yang sangat lama untuk datang, dan lebih baik untuk bergabung dengan asosiasi ini sebelumnya, jadi dia mungkin juga bergabung sekarang. Tidak ada persyaratan untuk menjadi anggota, dia hanya harus membayar sejumlah uang. Dibandingkan dengan standar Dewan Penelitian, biaya keanggotaan sangat rendah, hanya 500 enas. Tentu saja, pada saat itu, target Han Xiao hanyalah subkelas yang dapat diperoleh hanya dengan bergabung dengan Dewan Penelitian, dan itulah yang dia inginkan. Tidak ada putaran dan putaran selama prosedur penerimaan, memasukkan informasi, menyerahkan formulir, membayar biaya, menggoda resepsionis wanita, dan itu dilakukan. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 menit. Setelah berjalan keluar dari lembaga Dewan Penelitian, Han Xiao membuka antarmukanya. Dia sekarang memiliki entry baru di bawah subkelasnya, Cendekia. Dia langsung menaikkannya ke level 5 dan mencapai kriteria promosi level 100. Garis bawah garis bawah garis bawah. Cendekia naik level hingga LV5. 10 INT. Kamu telah menerima 1 poin potensi. Garis bawah garis bawah garis bawah. Salah satu jenis subclass dikenal sebagai atribut subclass, seperti ini Cendekia. Setiap kali naik level, itu akan sangat meningkatkan atribut individu, dan tidak ada poin atribut gratis, hanya poin potensi. Setiap tingkat Cendekia memberikan peningkatan 10 kecerdasan. 5 tingkat yang baru saja diperoleh Han Xiao memberinya 50 kecerdasan. Kecerdasan adalah atribut inti dari kelas mekanik karena terkait dengan mesin affinity. Han Xiao saat ini memiliki kemampuan yang disebut Machinery Analytical Comprehension, yang memberikan mesin affinity 1% untuk setiap 10 poin intelijen. Han Xiao pada dasarnya menghabiskan semua poin atribut gratisnya di intelijen. Dia sekarang memiliki lebih dari 600 intelijen, yang lebih dari 60% peningkatan mesin affinity. Ini adalah kemampuan inti, dan Han Xiao tahu bahwa ini hanyalah salah satu kemampuan mekanik yang terkait dengan atribut intelijen. Ada lebih banyak kemampuan kelas di tahap selanjutnya. Selanjutnya, subkelas Cendekia memberinya kemampuan lain, teori penelitian. Efeknya adalah meningkatkan kecerdasannya 1/3 kemampuan yang dia miliki. Itu sangat cocok untuk kelas mekanik dan mage. Kedua kelas ini dikenal memiliki banyak kemampuan, dan kekuatan tempur keduanya ditingkatkan oleh intelijen. Dibandingkan dengan kelas mage, yang juga membutuhkan atribut mistik, kelas mekanik menerima manfaat paling banyak dari Cendekia. Mereka berdua sangat cocok. Untuk kelas mekanik, setiap cetak biru dianggap sebagai kemampuan. Han Xiao tahu lebih dari 100 cetak biru, jadi level 5 Cendekia sendiri memberinya 90 INT. Di antara semua subclass yang mudah diperoleh saat ini, Han Xiao merasa bahwa subclass atribut adalah opsi yang paling berguna. Setiap pemain dapat dengan mudah mendapatkan subclass atribut semacam ini, jika mereka tahu itu ada. Efek mereka semua sangat berguna, dan mereka juga memberikan kemampuan atribut dengan potensi yang terus tumbuh yang akan tetap berguna bahkan pada tahap akhir. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak pemain protop akan memiliki 1 atau 2 subclass atribut. Yang paling mengesankan adalah atribut subclass yang terkait dengan atribut look, yang memiliki nama yang sangat jelas dan langsung, Gambler. Dia masih ingat efek kemampuan Gambler, hal-hal yang dimenangkan melalui perjudian dan taruhan akan meningkatkan atribut look. Semakin banyak yang menang, semakin banyak atribut keberuntungan yang diberikan kemampuan ini, sementara kekalahan akan menguranginya. Itu dengan sempurna menjelaskan nama subclass ini dan apa arti atribut look. Sebenarnya, Han Xiao memang menginginkan subclass Gambler. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak keberuntungannya menurun, itu hanya akan berubah dari 1 menjadi 0, yang tidak akan berdampak sama sekali, tetapi jika dia menang, dia akan mendapat manfaat besar. Setelah mengalami kejernihan pikiran yang diberikan oleh naik level, Han Xiao melihat antarmukanya. Melihat misi promosi untuk level 100 adalah tujuan utamanya.
Dengan hanya satu pandangan, Han Xiao tiba-tiba mulai mempertanyakan kehidupan. Aku mungkin harus mempelajari subclass Gambler. Level total kamu telah mencapai 100. Selesaikan misi promosi untuk melanjutkan naik level. Jejak yang kuat bunuh musuh yang satu tingkat di atas kamu. Catatan, misi ini dapat diselesaikan dengan tim, tetapi anggota tim tidak dapat memiliki nilai yang lebih tinggi dari kamu. Kemajuan, 0/1. Garis bawah. Persetan. Han Xiao mengepalkan giginya. Misi promosi ini bukan yang paling sulit, tetapi karena nilainya, kesulitannya berlipat kali. Dia telah memenuhi misi promosi yang sama sebelumnya ketika dia berada di level 40. Syaratnya adalah untuk membunuh 3 target yang 5 level di atasnya. Dibandingkan dengan seluruh kelas, 5 level bukanlah apa-apa. Aku sekarang di kelas B. Bukan berarti aku harus membunuh musuh kelas A. Mulut Han Xiao berkedut. Jika misi ini muncul di level yang lebih rendah, itu hanya akan sedikit menantang, tetapi itu menjadi beberapa kali lebih sulit karena level meningkat. Uji coba orang kuat hanya muncul di misi promosi kelas B ke kelas E. Di kelas A, misi ini tidak lagi muncul. Jika dia adalah grade B+, perbedaan kekuatannya tidak akan sebesar itu, tetapi dia hanya level 100, dan level 100 biasanya berarti bahwa seseorang memiliki kekuatan yang lebih rendah dari kelas B. Namun, kebetulan bahwa persyaratan ini muncul ketika dia berada di level ini. Rasanya seperti Dewi Keberuntungan menendang wajahnya. Apa yang diwakili oleh grade A? Ini berarti bahwa individu tersebut dapat menyebabkan bencana yang merusak di seluruh permukaan planet, memiliki kekuatan hanya di bawah grade S, dan lebih dari cukup untuk memerintah satu tempat saja. Grade B adalah kekuatan level tulang punggung di galaksi, sementara grade A adalah kekuatan kelas atas. Jumlah grade B di galaksi adalah puluhan ribu kali lebih besar dari grade A. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Han Xiao menghela nafas. Misi sudah ditentukan, jadi tidak ada gunanya terganggu olehnya. Dia perlu dipromosikan dengan satu atau lain cara, jadi dia tidak punya pilihan selain memikirkan cara untuk memenuhi persyaratan. Perbedaan antara kelas A super sebesar. Jika aku ingin menyelesaikan misi, aku harus memilih yang lebih lemah. Tapi tidak peduli seberapa lemah, kelas A masih lebih kuat dari aku. Aku pasti akan kalah jika aku bertarung langsung, jadi aku harus merencanakan. Untungnya, tidak perlu bertarung 1 lawan 1, dan tidak ada batasan bagaimana misi dapat diselesaikan. Han Xiao merenung. Pertama, aku harus memilih target dan mencari peluang dari apa yang aku ingat. Kemudian, aku harus membuat rencana untuk melemahkan musuh sebanyak mungkin sebelum pertempuran, atau tidak mungkin untuk membunuh Greta di puncaknya. Karena metode pembunuhan tidak terbatas, itu berarti dia hanya harus menjadi orang yang membunuh target. Cara yang paling idealis, tentu saja, adalah membunuh seorang tahanan yang tidak mampu melawan. Ini mungkin bekerja pada level yang lebih rendah, tetapi tidak mungkin pada levelnya. Bahkan jika beberapa organisasi mungkin memenjarakan tahanan kelas A, mereka tidak akan membunuh mereka entah dari mana, dan tentu saja, mereka tidak akan membiarkan orang lain membunuh mereka. Karena itu, satu-satunya cara untuk menyelesaikan misi adalah melalui pertempuran. Ini seperti berburu. Si pemburu menatap mangsa yang kuat, jadi dia bersembunyi di kegelapan dan menunggu mangsa jatuh ke dalam perangkap. Itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Tidak mungkin menyelesaikan misi promosi dalam waktu dekat. Han Xiao senang dia tidak naik kelas, atau dia akan jauh lebih frustrasi. Ada banyak target, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat dengan mudah dikacaukan. Ini membutuhkan rencana jangka panjang. Ketika dia kembali ke benteng, sebagian besar pemain tidak ada di sana. Karena musim kompetisi pertama telah berakhir, ada banyak kegiatan lanjutan. Waktu yang dihabiskan pemain pro online itu jelas jauh lebih sedikit. Hanya Bun Hitdog, Maple Moon, dan beberapa pemain lainnya yang mempertahankan waktu bermain yang sama. Namun, mereka tidak berada di benteng, mereka berada di luar, melakukan misi harian. Han Xiao mengetuk pintu yang lain. Herlus, Arosia, dan yang lainnya semuanya pergi, jadi dia adalah satu-satunya rumah. Olah benteng yang besar itu terasa sepi. Han Xiao melihat saat itu, waktu untuk makan malam. Dia mengeluarkan minuman beralkohol berwarna perak cerah dari laci dan mengaktifkan kotak makanan portabel. Setelah 1 menit, sebuah kotak makanan yang tercakup dalam kertas timah dibuat, di dalamnya ada beberapa daging dan kacang-kacangan dengan saus hitam. Han Xiao meletakkan makanan dan minuman di atas meja di tengah aula, duduk di sofa, dan makan perlahan. Makanan sederhana seperti itu adalah makan malamnya. Setelah makan sebentar, pintu benteng dibuka, dan para petugas kembali bersama. Herlus berjalan di depan dengan tusuk gigi di sela-sela giginya dan mengobrol dengan ketiga bersaudara Volga. Sylvia membawa banyak tas dan menempel pada Arosia, yang tanpa ekspresi, berbicara tanpa henti. Balasan Arosia tidak pernah lebih dari 5 kata, namun Sylvia tidak bosan. Dia telah keluar dari negativitasnya lebih cepat dari yang diharapkan Han Xiao. Lagi pula, ayahnya masih hidup, dan segala sesuatu hanya akan dihargai ketika mereka hilang. Dia memahami niat ayahnya untuk menginginkan dia memiliki kehidupan baru, jadi dia tidak ingin terus bersikap negatif.
Arosia mengenakan baju baru, dan dari apa yang diketahui Han Xiao tentangnya, kemungkinan besar Sylvia yang memilihnya. Ketika Han Xiao melakukan pekerjaannya, para petugas ini pergi berbelanja dan makan malam bersama, atau Arosia lebih suka tinggal di rumah. Begitu mereka masuk, mereka melihat Han Xiao duduk di sofa makan sekotak makanan cepat saji. Han Xiao mendongak dan melirik mereka. Kamu kembali. Mereka buru-buru menghapus senyum dari wajah mereka dan mengangguk. Herlus, periksa laporan misi terbaru dari divisi Sunil. Volga bersaudara, ingat untuk memikat badge mesin yang aku berikan kepada kamu. Arosia, jangan bertransformasi di benteng selama 2 hari ke depan, atau itu akan sangat sulit untuk dibersihkan. Han Xiao meletakkan sendok, berdiri, berjalan menuju ruang modifikasi mesin, dan berkata, Sylvia, ikuti aku. Wajah Sylvia menegang, dan dia buru-buru mengikuti di belakang Han Xiao ke ruang modifikasi mesin. Pintunya tertutup. Han Xiao menendang bagian-bagian limbah di lantai, menemukan sebuah kotak, dan duduk. Dia mengukur Sylvia dan tidak berbicara. Sylvia sangat tidak nyaman untuk dilihat. Boleh aku tahu mengapa kamu memanggilku ke sini? Han Xiao mengetuk meja dan berkata dengan suara berat, aku ingin 10 tahun darimu. Kamu sekarang adalah bawahan aku, tidak memiliki hari libur. Menurut kamu, apa gunanya kamu bisa memberi aku? Petik 2. Aku tidak tahu, Sylvia menunduk. Dia tidak mengerti mengapa Han Xiao ingin dia bekerja untuknya selama 10 tahun. Jelas, dia hanya seorang anak kecil dan tidak bisa membantu dengan cara apapun. Kamu tidak ada gunanya sekarang, jadi di hari-hari yang akan datang, aku akan mengajarimu pengetahuan tentang seorang mekanik. Hanya ketika kamu lebih kuat kamu akan berguna bagi aku. Jika kamu menolak untuk belajar dan tidak ingin bekerja untuk aku, jangan berpikir aku akan mengizinkan kamu untuk bermalas-malasan dalam kelompok tentara bayaran aku. Aku tidak perlu jepit, Han Xiao sangat langsung. Kak, kamu ingin mengajariku pengetahuan super. Sylvia membeku dan berjuang untuk berbicara secara koheren. Aku pikir kamu hanya ingin pelayan. Han Xiao mengerutkan kening dan berkata, untuk apa aku butuh pelayan? Bisakah kamu melakukannya lebih baik daripada robot pembersih? Petik 2. Mata Sylvia berayun dan berkata dengan ragu, aku tidak pernah memikirkan itu. Super, bisakah aku benar-benar menjadi satu? Maksudku, apakah aku memiliki bakat? Petik 2. Mataku dapat melihat gambaran kasar tentang masa depan, dan aku melihat potensi dalam dirimu, kata Han Xiao dengan tenang. Langley tidak pernah membiarkanmu menginjakan kaki di area supers, betapa bodohnya. Sejak kamu lahir, gen super telah mengintai di tubuh kamu, menunggu untuk dibangunkan. Ayah brengsek kamu terbuang bertahun-tahun. Petik 2. Kamu tidak bisa memanggilnya brengsek, kata Sylvia dengan sedih. Itu ayah aku. Aku belum kehilangan ingatanku, Han Xiao mengangkat alisnya. Dia dituduh melakukan 17 kejahatan besar, termasuk tetapi tidak terbatas pada Betraya. Oke, dia brengsek. Sylvia menggigit bibirnya. Tapi kamu tidak bisa memanggilnya begitu, hanya aku yang bisa. Berhenti bicara omong kosong dan kembali ke bisnis. Aku akan membiarkan kamu membangkitkan energi magnetik dan mengajarkan kamu pengetahuan mekanik. Petik 2. Sylvia meluruskan punggungnya dengan tidak terkendali. Dia merasa seperti akan memasuki dunia baru. Dia sangat menantikannya, tapi dia agak gugup. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Han Xiao mengeluarkan 4 buku tebal dan menumpuknya. Digabungkan, keempat buku itu tebalnya sekitar 40 cm. Keempat buku itu adalah semua teori mesin dasar yang ditulis oleh orang yang berbeda. Antarmuka memungkinkannya untuk tidak perlu membacanya dan mempelajarinya, tetapi bagi orang lain, itu tidak nyaman. Butuh berbulan-bulan dan bertahun-tahun belajar untuk menjadi mekanik. Meskipun Sylvia sangat berbakat, langkah ini tidak bisa dilewati. Pertama, hafal keempat buku ini. Mulut Sylvia terbuka lebar saat dia melihat buku-buku tebal. Ini sangat berbeda dari apa yang dia pikirkan. Itu terlalu banyak. Mengabaikan sarannya, Han Xiao melanjutkan. Aku akan memberimu 10 hari, setelah itu, akan ada tes. Jika gagal, kamu harus mengingat 1 buku lagi. Ini akan berulang sampai kamu lulus. Petik 2. Wajah Sylvia segera berbalik. Dia merasa bahwa bahkan jika dia kelelahan sendiri, dia tidak akan bisa menghafal begitu banyak hanya dalam 10 hari. Selain itu, dia tidak pernah bersentuhan dengan apapun yang terkait dengannya. Bagaimana dia bisa memahami isi buku-buku itu? Apapun yang kamu tidak mengerti, tanyakan padaku. Saat kamu lulus ujian, aku akan mengajarimu cara membangkitkan kekuatan mekanik. Petik 2. Han Xiao melambaikan tangannya. Sylvia tidak punya pilihan selain berjalan dengan wajah panjang memegang buku-buku, dengan cepat menuju untuk menghafal buku-buku ini. Meskipun Han Xiao tidak harus belajar dengan cara ini, pengetahuan itu memang ada di otaknya, dan dia telah mengalaminya sebelumnya. Mengajar orang lain pengetahuan kelas mekanik tentu tidak menjadi masalah. Aku bertanya-tanya berapa lama dia perlu tumbuh ke tingkat di mana dia bisa berguna. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Seperti itulah investasi jangka panjangnya, mendapatkan kembali investasi itu tidak secepat itu. Untungnya, kesabaran adalah sesuatu yang dia tidak kekurangan sama sekali.
Sisa-sisa liga bertahan, dan para pemain bersukaria karenanya. Beberapa hari kemudian, pengumuman pembaruan resmi tiba-tiba muncul di forum dan langsung menjadi posting teratas. Para pemain terkejut sekali lagi. Ini diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, dan pemain dari semua area dapat memahaminya. Dalam 1 menit, jumlah balasan sudah melebihi 10.000 dan dengan cepat bertambah. Singkatnya, isi pengumuman adalah bahwa pada tengah malam 12 hari kemudian, dalam waktu permainan, pembaruan versi 1.0 secara resmi akan berakhir. Pada saat itu, semua akun tidak dapat masuk, jadi mereka menyarankan agar pemain keluar terlebih dahulu untuk menghindari kerusakan yang tidak perlu. Adapun apa yang baru dalam pembaruan, tidak ada yang disebutkan sama sekali. Para pemain berpikir bahwa itu sangat misterius, versi baru yang tidak diketahui membuat para pemain semakin menantikannya. Alur cerita utama di berbagai planet pemula semuanya selesai, dan karakter populer di planet ini telah menunjukkan pesona mereka dan semua memiliki beberapa penggemar. Setelah alur cerita utama selesai, para pemain berada di tahap penjelajahan bebas dan masih bersemangat. Bahkan misi sampingan memiliki banyak alur cerita terkait dan terasa sangat nyata. Dibandingkan dengan melawan monster dan mengalahkan level, ini lebih seperti perjalanan yang penuh pengalaman. Oleh karena itu, banyak pemain tidak sabar untuk mencari tahu alur cerita baru apa yang akan terungkap di planet mereka. Mereka tertarik pada nasib planet ini dan orang-orang di dalamnya, serta tampilan seluruh alam semesta. Konten yang tidak diketahui dari versi berikutnya memicu diskusi dan spekulasi dari para pemain di semua planet. Banyak orang menebak apa yang akan terjadi selanjutnya dengan merujuk pada apa yang terjadi di versi 1.0, yang semuanya dicatat dalam kronik-kronik berbagai planet yang mencatat sejarah. Ketika alur cerita utama berakhir di versi 1.0 di seluruh area, beberapa pemain akhirnya memiliki ide untuk memposting-posting seperti itu. Ini memicu minat dari para pemain yang tak terhitung jumlahnya, dan kronik dari planet-planet ini lahir. Semua pemain berkumpul untuk berkontribusi, memposting misi, acara, dan karakter yang telah mereka temui, mencoba untuk merekam semua yang telah terjadi di planet ini, terlepas dari apakah mereka itu alur cerita utama atau misi sampingan. Bahkan NPC yang paling biasa telah direkam oleh beberapa pemain. Semua orang berkontribusi pada hal yang sama membuat para pemain bersenang-senang, dan rasa memiliki sangat kuat. Ini adalah batch pertama pemain senior dan pemain setia di Galaksi. Dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya, bahkan ketika beberapa pemain tidak bisa bermain Galaksi lagi karena sibuk atau alasan lain, mereka masih masuk kadang-kadang untuk melihat bagaimana alur cerita telah berkembang. Ada terlalu banyak hal, jadi itu jauh lebih mendalam dan nyata. Rasanya seperti permainan dan seri drama. Tidak lama kemudian, Galaxy Times mendedikasikan sebuah episode untuk versi baru yang tidak diketahui, menganalisis spekulasi.